sama kita untuk kita pindah ke level yang lebih panjang lebar. MC kita malam ini Om Larry Tumaken, sahabat saya yang sudah buktikan hanya dalam 4 bulan saya tutup mata dengan bisnis ini. Beliau melejit luar biasa dan sudah membuktikan kepada banyak orang bahwa bisnis ini bukan kaleng-kaleng. Ada tempat yang lebih baik lagi kalau kita mau berusaha. Tanpa panjang lebar, Om Larry, please take a spot and take a spotlight. Baik, terima kasih Pak Eldrin, terima kasih brother. Dan saya berterima kasih juga pada malam hari ini kita bukan hanya dibantu oleh Pak Eldrin, dan di sini juga ada bagi saya itu mereka ada para guru-guru besar saya juga. Saya banyak belajar kepada mereka. Di sini ada Pak Prasiono, ini harus dijadikan co-host juga. Juga ada Pak Muhammad Taufik, ini harus masuk juga sebagai co-host juga ini. Nah, oke. Sahabat semua, memang materi pada malam hari ini sangat menarik ya. Kenapa? Karena ini materi yang mana kita bisa merubah cara berpandang kita, cara pandang kita untuk bisa menjadi untuk bisa menjadi sesuatu yang membedakan dengan orang lain. Jadi apa yang membedakan kita dengan orang lain adalah bukan karena gaya kita atau style kita atau apapun itu, tapi membedakan kita dengan orang lain sederhana saja, yaitu kita menemukan sebuah pola-pola di mana pola-pola itu kita keluar dari keadaan kita, dari kondisi kita yang tadinya hidup biasa-biasa saja menjadi hidup yang luar biasa. Banyak orang ingin memiliki kehidupan yang biasa menjadi luar biasa, dan yang luar biasa untuk menjadi lebih apa? Lebih super luar biasa. Artinya kita menuju ke excellent life. Nah, untuk menuju ke excellent life itu, kita harus ada pemrograman dalam pikiran kita tentang pola pikir atau mindset, bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki rahasia-rahasia untuk menjadi kaya. Nah, Bapak Ibu semua, pertama-tama Anda bersyukur karena Anda hadir tepat waktu, karena seperti di awal mungkin sudah ada beberapa di antara Anda yang sudah masuk ya. Saya katakan bahwa materi malam hari ini sebenarnya materi yang sangat-sangat mahal. Karena materi malam hari ini itu harus dibaca. Anda harus mungkin ada buku yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki disebut dengan cash flow quadrant. Ini bagi orang baru, ini seperti makanan apa ini cash flow quadrant. Tetapi sebenarnya Anda bersyukur pada malam hari ini Anda bisa masuk dan belajar langsung kepada praktisi langsung. Nah, praktisi langsung ini, sebelum saya masuk ke dalam siapakah pembicara pada malam hari ini, walaupun Anda sudah mengetahui dari wajahnya, ya dari flyernya seperti itu, tetapi saya ingin kembali lagi tentang ilmu ini. Bapak Ibu, hari ini Anda semua sedang sama seperti ada cerita, ada dua orang yang sedang ingin berlomba untuk ingin menebang pohon. Ada dua orang ingin menebang pohon, lalu mereka berlomba. Bedanya ketika mereka mulai, yang satu bawa asa, ya, batu asa, ya, yang satu membawa batu asa, dan yang satu merasa bahwa kapaknya ini sebenarnya sangat kuat dan sangat tajam. Namun apa yang terjadi, ya, ternyata sepanjang mereka melakukan penebangan, yang terjadi adalah ternyata seorang yang memiliki kapak yang satu yang tidak membawa batu asa, lama-lama kapaknya merasa tertumpul, merasa mulai kenapa semakin keras ya untuk menebang kayu. Namun seorang yang satu ini yang membawa batu asa, dia istirahat sejenak dan dia mengasah lagi kapaknya, dan setelah kapaknya tajam dia tebang lagi. Pendek cerita, kedua orang ini melakukan hal yang sama dengan menebang kayu, namun seorang yang tidak membawa batu asa, dia menghasilkan apa? Tidak terlalu banyak pohon yang ditebang. Berbalik dengan yang membawa batu asa tersebut. Yang terjadi adalah dia banyak pohon yang ditebang. Kenapa? Setiap kapaknya itu merasa sudah mulai keras ini, untuk memotong sedikit susah, dia berhenti sejenak. Setelah dia berhenti sejenak, dia mengasah kapaknya. Nah, kita bisa tahu bahwa orang yang membawa batu asa itu adalah orang yang sangat penuh persiapan.
Demikian juga dengan Anda Bapak Ibu, bahwa untuk Anda sukses dalam bisnis apapun, sebenarnya ini dibuka untuk umum ya. Materi malam hari ini bisa dibuka untuk umum. Sebenarnya untuk Anda sukses apapun, Anda butuh yang namanya persiapan. Ingat, orang-orang kaya di dunia, orang sukses dunia itu mencintai yang namanya persiapan. Nah, persiapan itulah yang menentukan jati diri Anda. Oleh sebab itu, kita ini sama seperti gelas. Kalau Anda merasa gelas Anda sudah penuh, bagaimana caranya kita akan mengisi air ketika Anda haus? Karena gelas itu sudah sudah penuh, ya kan? Ketika gelas penuh, Anda pasti akan sulit bagaimanapun caranya. Kenapa? Karena airnya akan terbuang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, maka saya sarankan kepada Anda untuk mengosongkan gelas Anda, mengosongkan hati dan pikiran Anda untuk kita belajar mengenai bagaimana mindset memiliki cara-cara supaya menjadi kaya. Nah, Bapak Ibu, oke, itu permulaan dari saya. Dan sekarang kita tiba dalam the moment of truth, seseorang yang sangat spektakuler, luar biasa. Kalau saya katakan kenapa beliau ini adalah masterclass speaker, karena sebenarnya sebelum beliau di perusahaan ini, ya, setelah saya melihat profilnya luar biasa, Bapak Ibu. Ini saya kasih tahu ini. Siapa di sini yang tidak pernah dengar yang namanya Unilever atau Pertamina, ya, atau Kimia Farma atau Kalbe Farma atau apapun itu, semua pasti pernah dengar. Setuju ya dengan saya? Semua pasti pernah dengar. Nah, orang yang satu ini, pembicara kita satu ini, ya, beliau tidak bekerja di situ. Tetapi nama-nama yang saya sebutkan tadi itu sedikit mencorok ke atas, dikenal oleh banyak orang, oleh karena ada sebuah perusahaan branding. Dan pembicara ini adalah direktur dari perusahaan branding tersebut. Oke? Dan dengan keahlian dan kelebihannya, beliau itu mengambil S2-nya di UI, ya. Dan saat ini beliau bergelut dalam sebuah perusahaan yang cukup ternama. Nah, Bapak Ibu, sudah banyak sekali ya, apa istilahnya yang beliau lakukan ya, dari banyaknya klien-klien yang ada. Mungkin Anda akan kenal. Sebentar saya akan minta untuk dipasangkan bumpernya atau video mengenai profil ini. Maka Anda akan melihat siapa saja. Cuma ada satu yang menarik. Kenapa beliau mau serius di One More? Ini pertanyaannya ya. Kenapa beliau mau serius di One More? Ternyata ada orang yang ingin mau naik level lebih tinggi lagi, dan itu butuh sesuatu alat istilahnya ya, leverage, istilahnya untuk mendongkrak kita ke atas. Dan dibutuhkan banyak hal. Nah, sebelum kita mengetahui itu, kita harus mencari tahu kira-kira apa alatnya. Dan setelah beliau pelajari, ternyata Bapak Ibu, saya kasih bocoran kepada Anda. Saya masih ingat ketika saya mengenal dengan beliau katakan begini. Saya waktu mau serius di usaha ini, ada satu impian yang ingin lakukan, yaitu menyelesaikan pembangunan rumahnya. Saya masih ingat itu ya. Harusnya tahun ini antara bulan Oktober atau November ya, saya lupa, antara Oktober November di tahun ini, maka rumahnya itu, renovasi itu akan selesai ya. Namun yang menariknya, setelah mengenai sebuah perusahaan yang mana dia bisa berpindah dari kiri ke kanan ya, yang namanya sebuah perusahaan One More, akhirnya beliau mendapati bahwa ternyata ada alat ekspres, atau bahasa beliau adalah alat cepat atau Ferrari, ini istilahnya, kendaraan yang bisa membawa Anda dari titik yang biasa-biasa menuju ke titik yang luar biasa. Dan ini beliau dapatkan di One More. Namun pola pikir yang bagaimana sebelum dia menjalani di One More, itu yang perlu kita mau pelajari pada malam hari ini, dengan masterclass pada malam hari ini, dengan bisnis training khusus, membicarakan tentang apa dan bagaimana cash flow kuadran itu. Nah, Bapak Ibu, mungkin tanpa berlama-lama, mungkin bisa dipasangkan videonya, silakan. Saya sudah siap, tapi kalau bisa dibantu boleh. Ya, terima kasih Pak Pras. Kita akan lihat bumper atau profil pembicara kita pada malam hari ini. Silakan. Sophia, oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's skirt. You know how to be a ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar?
Parece que hoy me gustas un poco más. Dalam prinsip membuat logo ada hal-hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah soal simplicity atau kesederhanaan. One more touch your life. Abi Fatih. Mendaratnya di tengah jalan. Iya. Luar biasa. Balonnya gede banget. Tambah salju, tambah kasih. Iya. Gede banget. Ice from Jadi sangat modern. Sophia. Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of Yes. Salju abadi ya. Yang ada di Turki. Duh, kita seneng banget bisa ngelihat salju di sini, tapi bukan salju aja. Di sini ada ski juga. Pokoknya mantap, keren banget. Kita naik kereta Sekarang gantung. kita lagi di cable car, kita lagi ke atas puncaknya. Kita lihat kiri kanan semuanya serba putih salju. Jadi di sini benar-benar salju abadi. Nah, kayaknya kalau di Indonesia kita nggak akan dapat ini. Jadi luar biasa sekali. Kalau mau mendapatkan ini, Anda harus ke Turki. Yes. Oke, tahun depan saya tunggu Anda di Turki ya. kanan kiri, putar putar jari, kanan kanan kiri, kanan kanan kiri, kanan 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 kiri, kanan kanan kiri, kanan 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 kiri, kanan kanan kiri, kanan 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 kiri, putar putar jari. Touch your life. One more 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 touch your life. Selamat pagi teman-teman, luar biasa. Selamat pagi dari Istanbul, dari JW Marriott, Istanbul, Turki. Keren banget hari ini. Cuaca sangat sejuk, lebih ke arah dingin. Karena berapa? 1 sampai 2 derajat Celcius teman-teman. Lihat di belakang saya ini salju bertaburan. Tadi malam, tadi pagi saja subuh itu saljunya banyak banget ya. Dan kita sangat enjoy ini semua karena One More teman-teman. Ya. Suasana menggigit dan sini kita lihat. With success in mind. Ini tulisan di salah satu yang ada di hotel ya. With success begin in our mind. Jadi mulailah teman-teman yakini dan percaya bahwa bisnis ini sungguh luar biasa. Bisnis internasional, kita bisa mulai dari mana saja Anda berada. Dan One More International Asia akan membawa Anda sebagai seorang pebisnis internasional, pebisnis global, pebisnis kesehatan dengan profesional yang sangat handal karena disediakan pelatihan-pelatihan. Saya belum lama join di One More dan ini sudah mendapat kesempatan untuk bisa ikut pertemuan di Turki yang luar biasa. Jangan tunda-tunda, Anda segera ambil keputusan dan seriusi untuk orang yang sudah join, yang sudah aktivasi. Anda beginner, Anda rookie pun akan bisa dapat kesempatan yang sama untuk membangun bisnis ini. Ya, teman-teman, mari kita lakukan dengan profesional bisnis ini sehingga kita menjadi warga dunia, meskipun tinggal di Indonesia, akan bisa membawa bisnis ini menjadi jalan keberkahan buat kita semua. Salam sukses buat Anda semua. Touch your life. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Pras telah memutar video profil pembicara kita pada malam hari ini. Mari kita ucapkan terima kasih kita kepada Pak Pras dengan ketikan angka 777 di kolom komentar Anda. Oke Bapak Ibu, saya akan kasih persiapan kepada Anda untuk bisa mengambil
kertas dan bolpen karena kita akan banyak belajar. Kita akan belajar kepada seorang praktisi ya, seorang praktisi. Dan saat ini doa saya kepada Anda semua adalah jangan lihat Anda hari ini karena kita akan bergerak dari good life ya menjadi ke great life. Dan kiranya biarlah melalui informasi atau training kita pada malam hari ini, ketika Anda mencapai di great life, Anda akan menjadi excellent life. Dan bicara excellent life, kita sudah bisa lihat langsung dengan pembicara yang telah kita tunggu-tunggu karena beliau sudah menikmati excellent life. Namun dari balik itu semua, kita rendahkan hati kita dan biarlah kita belajar dengan penuh kesungguh-sungguhan hati dan kita sambut dengan mengetikkan angka. Kita doakan bersama-sama supaya pembicara kita malam hari ini bisa mencapai 1 miliar dengan mengetikkan 1 miliar dalam kolom komentar Anda. Silakan upline tercinta, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, luar biasa. Kita nikmati sebentar teman-teman lagu ini. Boleh dibesarkan Mas Pras. Kita rasakan ritmenya teman-teman. Lagu yang happy, lagu yang selalu mengingatkan saya betapa indahnya Turki dan betapa buah dari bisnis ini juga luar biasa. Ya, kita goyang seperti Cosmas itu, hatinya happy, mudah-mudahan berkah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, Om Swastiastu. Selamat malam buat Anda semua. Terima kasih atas sambutannya yang luar biasa, conditioning dari tadi ada sebelum jam 20 kurang 15 menit ya, atau kurang 20 menit, Om Eldrin sudah welcoming, sudah membuka ruangan. Ini seorang tuan rumah yang luar biasa. Lalu di situ kita ada semacam fellowship ya, tegur sapa satu sama lain sehingga terasa betul suasana kekeluargaannya. Lalu dari situ disambut seorang MC yang luar biasa, Brother Larry Tumangkeng. Apa kabar, Brother? Ya, saya lihat kalau mengamati ini, Om Larry ini selalu ngebut dengan presentasinya luar biasa. Dan luar biasanya teman-teman, Om Larry ini sekarang sudah naik level atau kembali ke level yang dulu. Saya berjumpa waktu lalu, kalau Om Larry datang ke Hotel Peninsula itu masih menggunakan motor atau pakai Grab, tapi hari ini menggunakan new brand mobilnya. Jadi selalu saya senang melihat Om Larry sama Bunda Nia sama anak-anak kalau presentasi menggunakan mobil baru, dan antara lain karena hasil kerja keras di One More berkat bimbingan Upline Ismet, lalu kerjasama dengan para tim. Dan di belakang layar kita ada operator yang selalu handal dan juga luar biasa, Komandan Prastiono dari Bogor, yang senantiasa menjadi good team player, yang menyelenggarakan bukan hanya acara-acara grup, tapi juga acara-acara nasional. Hanya masih missing sedikit, kemarin ketika ada acara internasional, ada Legend of the Futures, Mas Pras belum datang ke sana, padahal di situ pasti bisa merasakan suasana dan bisa membantu dengan keahlian dia sebagai seorang multimedia player. Untuk ketiga orang yang menyelenggarakan acara ini, saya ucapkan terima kasih dan mari kita berikan apresiasi sama doanya buat juga tadi yang doa sangat indah dari Pak Larry, memberikan 1 miliar. Insya Allah mudah-mudahan 3 orang yang tadi hari ini jadi good player dimudahkan juga untuk mendapatkan 1 miliar. Dan tentu saja 1 miliar ini juga dibuat doa buat Anda semua, hampir 40 orang yang hadir di sini. Ketikkan 1 miliar buat ketiga orang ini dan juga untuk diri Anda, dan mohon doa juga untuk saya. Saya lihat di sini juga para leader-leader hebat yang hadir di sini. Ada Pak Jeffrey Palit, my brother, yang selalu saya kangenin ya dengan cerita-ceritanya, dengan kegiatan-kegiatannya. Jadi salah satu leader yang selalu mempunyai semangat on fire. Jadi semua orang kalau kita menunjukkan semangat itu bukan hanya diceritakan, tapi semangat itu karena aksi maka kita akan tertular. Dan ada Pak Hanafia, lalu ada juga Pak Trijaya dari Timika, saya sangat rindu juga untuk bisa bertemu. Ada Pak Taufik juga, ada Mami Dami,
Luar biasa, saya tidak bisa sebut satu persatu. Berikan apresiasi yang terbaik buat Anda Bapak Ibu. 4748 saya contek dari dulu pertama kali dari Pak Hanafi. Semoga kita semakin maju dan mapan. Siapa yang ingin maju dan mapan? Silakan ketik 4748, tunjukkan semangat Anda Bapak Ibu, ya. Luar biasa, ya. Juliana, ini calon kuat new apprentice dari Minsel ya, saya doakan. Lalu juga Pak Eldrin juga 4748-nya banyak banget, Kosmas juga, ya luar biasa. Hutania juga. Nah ini ternyata ini operator kita Mas Pras sudah kelihatan ini gantengnya, oh hilang lagi dia. Bu Mirda juga, you are the best Bu Mirda. Nah oke, mari saya pada sore hari ini sangat berbahagia teman-teman. Saya ingin berbagi, mungkin sebenarnya banyak hal yang saya tahu pasti karena di sini yang hadir adalah para leader-leader hebat. Bisa jadi memang yang saya sampaikan ini sudah ada dalam diri Anda semua. Tetapi seperti guru saya, repetition is mother of knowledge. Kalau kita selalu mau merendahkan hati untuk mengulang lagi, maka akan menjadi milik sepenuhnya diri kita. Dan sudah diberi penghantar sangat bagus tadi oleh MC kita, Bro Larry mengatakan bahwa asah gergaji. Yes, asah gergaji tiada henti. Inilah yang akan membuat kerja kita efektif. Oke, ini favorit saya, teman dalam perjalanan. Teman perjalanan kemana? Teman perjalanan untuk berubah, untuk hidup yang lebih baik. Ya, ini yang saya sangat bersyukur teman-teman. Sangat bersyukur ketika Pak Ismet memperkenalkan bisnis ini kepada saya. Tepatnya sebenarnya hukum tarik-menarik. Pak Ismet tidak mempresentasi ke saya sebelum saya mengatakan, Om Ismet, I am in. Om Ismet, saya ikut. Nah, baru dia presentasi. Tapi saya tidak menyesal, karena apa? Seperti yang disampaikan Om Larry tadi, saya memang punya agenda waktu itu, ingin bukan memperbaiki rumah, tetapi untuk melunasi rumah. Jadi saya termasuk bonek ya, orang yang nekat, bodoh nekat, ketika ambil rumah itu, ambil yang lumayan besar. Saya waktu itu sudah punya 2 anak, umur 1 tahun dan 3 tahun, dan saya tidak ingin direpotkan dengan harus menambah kamar. Maka saya nekat mengambil rumah yang kamarnya cukup untuk tinggal oma, itu ibu mertua, untuk tinggal kedua anak saya, dan untuk tinggal juga asisten rumah tangga. Jadi nekat waktu itu ambil rumah yang agak besar, tapi bebannya Bapak Ibu ternyata tiap bulan lumayan juga. Nah, saya selalu berdoa dan juga mohon petunjuk, ya Tuhan, ya Allah, mohon berkat-Mu untuk dilancarkan rezeki, juga diberikan badan yang sehat, dan sehingga bisa segera melunasi hutang. Dan puji Tuhan, berkat Banmor Bapak Ibu yang harusnya baru lunas di November tahun 2023, November 23 masih berapa bulan lagi ya, sekarang masih bulan April ya, April awal. Berkat bimbingan Pak Ismet, berkat juga dukungan para tim, kerjasama dengan tim dan juga upline, saya diperbolehkan untuk melunasi hutang itu bulan Juni tahun lalu Bapak Ibu. Ya. Dan hutangnya lumayan, lebih dari 130-an juta ya, dan lunas. Nah, oke Bapak Ibu. Kalau Anda juga ingin hutang lunasnya, boleh ketikkan angka 9, saya doakan yang sama Bapak Ibu. Segera disegerakan. Yang 9, ketikkan angka 9. Coba saya tunggu. Nah, Om Larry ternyata punya hutang. Enggak ya maksudnya. Ternyata pengen lunas ya. Sebenarnya ini pertanyaan nakal ini. Kalau siapa yang mengetikkan berarti punya hutang. Tapi jujur, saya doakan Bapak Ibu, Anda akan bisa menjalankannya. Bu Mirda juga ya. Amin, amin. Oke. Bapak Ibu, di gambar kalau di layar, ini tema yang sebenarnya tema lama tapi disodorkan dan saya kira masih tetap relevan. Thank you for Om Larry yang juga mencoba untuk mengangkat tema ini lagi. Tapi saya ingin dahului dengan satu cerita Bapak Ibu. Cerita tentang tangga. Saya hidup di kampung dulu dan sering membetulkan genteng, lalu juga memasang lampu, bahkan juga mengambil buah nangka atau buah, kalau di Jawa Tengah bisa juga, kalau nangka itu sudah matang tapi diambil ini, kalau masih muda disebut gori. Nah, sering pakai tangga Bapak Ibu. Nah, itu juga sebenarnya ketika kita dalam kehidupan sehari-hari,
kita ini bekerja itu ibarat kita meniti karir, meniti tangga. Nah, ada cerita ini yang pengen saya bagi Bapak Ibu, kalau lihat gambar di situ, ada sudah di puncak tangga, ada yang sedang naik tangga, ada yang sedang ngantri untuk menaikin tangga. Kalau ibarat dunia kerja, dunia karir, kita ini memang inginnya adalah dari waktu ke waktu. Saya minta maaf untuk Pak Boy, saya mute dulu ya. Oke. Untuk melakukan tangga untuk menuju ke karir yang lebih baik. Nah, mungkin Anda ada sudah bertahun-tahun meniti karir, entah sebagai PNS, atau sekarang ASN, atau Anda sebagai pebisnis, atau bahkan karir militer seperti Mas Pras ditinggalkan 11 tahun, akhirnya dia meniti karir sebagai seorang direktur. Bolehkah saya dibantu Bapak Ibu? Siapa yang sudah bekerja, apapun pekerjaannya, entah itu pekerja informal maupun formal, ketikkan di kolom chat Anda sudah bekerja selama berapa tahun Bapak Ibu. Bolehkah diketikkan ya? Ada yang sudah, kalau saya tulis, saya sebagai brand consultant sudah 27 tahun. Jadi sudah, 35 tahun Mami Dami, Bu Riona, 14 tahun, ada yang Mami Jamirit 30 tahun. Oke. Om Eldrin 35 tahun. Oh really? Karena kelihatan masih sangat muda loh dibanding saya. Aduh. Oke, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Pernahkah Anda mencoba untuk melakukan refleksi, mungkin ambil kursi santai, ambil secangkir kopi, lalu merenung, bertanya. Anda sudah bekerja keras, tapi mungkin masih punya PR-PR yang belum selesai, impian-impian. Nah, mungkin ada saatnya Anda harus bertanya, di mana Anda meletakkan tangga itu? Seharusnya Bapak Ibu, kalau Anda bekerja sudah 30-an tahun, harusnya sudah terbebas dari kesulitan-kesulitan untuk membayar uang kuliah anak, untuk bisa mengunjungi orang tua kapanpun harus bisa. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, saya juga mengalami ternyata itu belum semua bisa kita raih. Nah, sekarang kita berbincang santai, apakah kita perlu menambah tangga, atau kalau perlu memindahkan tangga itu. Karena bukan masalahnya seberapa tinggi Anda sudah menaiki karirnya, tetapi apakah tangga itu akan mengantarkan Anda kepada tempat yang tepat. Itu pertanyaan juga yang dulu terhenyak saya ketika mendengar itu, pertanyaan yang disampaikan oleh pengarang dari Cosmo Quadrant, yaitu Robert T. Kiyosaki. Itu yang membuat salah satu alasan saya juga, meskipun sudah lebih dari 25 tahun bekerja sebagai brand consultant, dan dari 25 tahun itu, dari tahun 2003, karena ini perusahaan sendiri bersama beberapa teman, saya dipercaya menjadi direkturnya. Tapi ibarat naik mobil, naik tangga, itu ujung-ujungnya saya sudah tahu. Mau seberapa kenceng mau ditambah kenaikan tenaga saya, tapi sudah terukur ke sana. Nah, saya dipertemukan dengan sebuah perusahaan yang bisa melakukan percepatan, meraih impian-impian itu. Oke, mari coba kita lihat next slide-nya Bapak Ibu. Apa maksudnya cerita tentang tangga ini? Nah, ada seorang pengarang yang mengatakan, Bapak Ibu, ini salah satu motivator yang sudah saya sangat suka, yaitu David J. Schwartz, itu penulis berpikir besar dan berjiwa besar, satu buku klasik yang selalu menjadi Bible saya atau referensi saya ketika membangun bisnis ini. Dia menulis begini, apabila Anda tahu tujuan kemana Anda akan pergi, maka tidak ada kata sulit Bapak Ibu. Tetapi kalau Anda tidak tahu kemana mau pergi, orang yang mau bantu Anda pun sulit, kesusahan. Mungkin Anda pernah bayangkan, Om Eldrin ini sering bekerja ke berbagai pengalaman ya, antara lain di beberapa multinational company. Bayangkan suatu ketika Om Eldrin datang, mungkin pas ada di California sana, di kantornya yang dulu, dia datang ke travel agent. Lalu dia pesan tiket. Miss, I want to go, saya pengen pergi. Ini uang tiketnya ada sekian. Katakanlah dia store uangnya itu 50 juta. Terus ditanya, Mr. Eldrin mau kemana? Nggak tahu saya mau pergi kemana. Kira-kira
Orang yang penjaga tour dan travel itu bisa memberikan tiket tidak? Bisa membantu tidak? Tidak bisa, karena Om Eldrin tidak punya tujuan yang jelas. Meskipun dia punya uang, apalagi kalau nggak punya uang. Nah, sekarang Bapak Ibu, bolehkah tolong ingat-ingat, ketika Anda pertama kali di presentasi mengenai One More ini, kira-kira Anda bayangkan ada perubahan hidup yang lebih baik apa? Atau pertanyaannya saya boleh ubah, Bapak Ibu, dengan dipresentasi oleh One More ini, kira-kira Anda mempunyai tujuan kemana? Apa tujuan utama Anda? Boleh bantu ketikkan di kolom chat 1-2 kata, mungkin saya bisa bantu, mungkin Mas Pras boleh next slide-nya, untuk membantu merumuskan Anda mau pergi kemana. Silahkan boleh ketikkan angka atau ketikkan dengan kata-kata. Di sini saya tulis, pertama membahagiakan orang tua dan anak-anak dan istri atau suami, lalu memberikan pendidikan biaya terbaik. Kalau lebih bagus lagi, silahkan tuliskan dengan angkanya dan kapan itu harus terjadi. Lalu segera lunasi hutang-hutang Anda. Berapa hutang Anda boleh dibagi di sini. Kita saling doakan, kita komunitas positif, semoga itu segera dilunaskan. Ya, ada yang financial freedom, Bu Fiona, ada yang segera pengen rumah, pengen umroh, alhamdulillah. Kebebasan finansial, oke, boleh tuliskankah supaya juga doa kita jelas? Kebebasan finansial kira-kira gambarannya berapa juta sebulan? Bayar hutang, oke, Mami Jamiri. Oke ya, ada Mbak Fora, ini sahabat dan juga inspirasi saya hadir di sini. Terima kasih Mbak Fora. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya dulu salah satunya ketika join di One More adalah ingin melunasi hutang. Dan puji Tuhan, hutang saya 150-an atau 130-an, seperti ditulis Kosmas, luar biasanya sudah berhasil saya lunasi. Ya, Om Jeffrey Palit pengen freedom. Dan saya tahu Om Jeffrey juga sebagian besar freedomnya sudah terlaksana. Mohon yang suaranya bocor, saya tutup dulu ya atau dibantu oleh para co-host. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana cash flow kuadran bisa membantu kita. Ya, semua punya impian. Nah, Bapak Ibu media. Atau mungkin di-mute-kan dulu semua ya, biar nyaman. Saya mohon maaf nanti kalau ada yang mau menyampaikan bisa. Sorry. Oke, sudah. Ada perkembangan untuk mencari cara mencari nafkah atau menjamin kesejahteraan. Zaman dahulu kala, Bapak orang nenek moyang kita itu memakai apa? Memakai, mungkin kalau kakek saya itu memakai ada alat-alatnya itu cangkul, ada bajak, di rumah kakek saya ada gerobak, itulah alat untuk mencapai kesejahteraan. Seiring dengan perkembangan zaman, alatnya dan caranya berubah, Bapak Ibu. Nah, tapi semua impiannya sama dari dulu kala sampai sekarang. Apa itu? Ingin mendapatkan sehat dan sejahtera. Jasmani, spiritual, sosial, maupun ekonomi. Hanya caranya berubah. Nah, sebelah kanan inilah gambar salah satu orang pebisnis dan juga mentor bisnis yang luar biasa, menginspirasi banyak orang. Dia mengatakan bahwa orang-orang kaya di dunia ini membangun jaringan. Tetapi orang lain atau orang biasa-biasa saja mencari pekerjaan. Dan itu yang saya lakukan, Bapak Ibu. Dulu saya mencari pekerjaan. Kalau ada orang mau mempresentasi saya bangun jaringan, saya tidak suka, Bapak Ibu. Karena mungkin karena caranya yang tidak tepat. Tapi sekarang, Bapak Ibu, saya tidak termasuk orang yang pengalaman banyak di bisnis jaringan, hanya 2. Dan saya merasa bersyukur. Tapi ada di sini, ada yang mungkin sudah melakukan bisnis jaringan itu berpindah-pindah tempat. Mungkin bahkan sejak dari SMA. Dan luar biasanya, mereka belum sukses, tapi mempunyai satu kegigihan yang luar biasa. Saya doakan buat teman-teman ini, baik yang sudah lama mengenal sistem jaringan, maupun yang baru belajar, saya doakan semua serba sukses, segera makmur, karena Anda di jaringan yang tepat. Oke, mari kita lihat, mungkin belum semuanya membaca, tapi saya yakin sebenarnya banyak sekali yang sudah membaca. Slide-nya agak padat, karena saya berusaha untuk memadatkan, Bapak-Ibu. Kita lihat di sini ada 4 kuadran.
Ada 4 huruf besar, yaitu E, stand for atau singkatan dari employee atau karyawan. Lalu S itu self-employee atau wirausaha. Lalu B itu business owner atau pengusaha. Dan I itu investor. Nah, ada bagian besar, ada kuadran kanan dan kuadran kiri mudahnya. Kalau bagian kiri itu adalah orang, karena namanya karyawan, dia bekerja untuk orang lain. Dia digaji oleh pemilik pekerjaan. Siapa itu? Ya bisa karyawan, bisa dia seorang guru, seorang dosen, dia adalah karyawan. Ya. Lalu self-employee apa? Self-employee ini dia bekerja mempekerjakan diri sendiri. Mungkin dia juga punya pegawai. Ya, mungkin dia dokter, mungkin dia penyanyi, seperti Bang Kusmas ini dia seorang penjahit, dia tidak punya bos. Bosnya dia sendiri, gaji diri sendiri. Nah, kalau seorang businessman, dia biasanya adalah memiliki jenis bisnis, nanti saya ceritakan, bisnis di era industri dan era informasi. Ini siapa misalnya pengusaha ini? Ya, ada mungkin tadi sempat ngobrol, ada Khairul Tanjung mungkin, ada mungkin siapa itu Pak? Banyaklah pebisnis ya, yang memiliki Astra, Toyota, dan lain sebagainya. Lalu investor adalah orang yang menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Nah, ini dia yang freedom banyak adalah di investor. Nah, ciri-cirinya bagaimana Bapak Ibu? Kalau seorang employee itu atau seorang karyawan, dia itu menukarkan waktu dan kemampuannya untuk mendapatkan gaji. Sistem gajinya ada harian, mungkin ada mingguan, ada bulanan. Tapi prinsipnya kalau dia tidak bekerja, ya dia tidak dapat gaji. Nah, sedangkan self-employee, ya mereka menggaji diri sendiri, tetapi biasanya belum terlalu stabil, sehingga tesnya gimana? Tesnya adalah kalau ditinggalkan bisnisnya itu 2 minggu atau sampai 1 bulan, bisnisnya ambruk, tidak jalan. Nah, sedangkan seorang pebisnis dia sudah mulai punya tanggungan besar, tapi biasanya sudah juga mendapatkan sedikit kebebasan. Tapi juga pusingnya luar biasa, Bapak Ibu. Menjadi self-employee atau pebisnis. Yang paling merdeka adalah menjadi seorang investor. Ini bukan bicara soal kekayaan, tapi soal cara mencari uang, dan lebih-lebih Bapak Ibu yang ingin saya tekankan, ini adalah cara kita untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Apalagi kalau yang mungkin sudah berumur, adalah cara untuk pensiun dengan kualitas 4 kriteria tadi masuk. Sehat jasmani, sehat rohani, sosial, dan finansial. Tapi kebanyakan Bapak Ibu, kalau orang masih bergerak di bidang E dan S, pasti kalau memasuki masa pensiun, dia tidak bekerja aktif, pasti mengalami penurunan pendapatan. Nah, sekarang caranya bagaimana supaya kita bisa berpindah dari kuadran kiri E dan S, bisa pindah ke kuadran kanan. Sebenarnya ini sangat menarik sekali dibahas, tidak selesai dalam setengah hari, tapi saya ingin kita agak sedikit nanti langsung praktekkan bagaimana Banmore ini bisa membantu kita berpindah kuadran dari kiri menuju ke kanan. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, agar apa? Agar kita mempunyai kehidupan berkualitas meskipun Anda bisa pensiun dini atau memang mau tidak mau pensiun. Mungkin di sini ada seperti Mami Dami tadi, mungkin 35 tahun bekerja sebagai ASN ya, mungkin memang beberapa tahun lagi harus memasuki masa pensiun. Nah, mari kita lihat. Atau buat Anda, sekarang pensiun itu bukan berarti harus sudah dalam keadaan rambutnya putih, badannya bungkuk, gitu, enggak. Muda pensiun pun bisa. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa pensiun dengan usia yang masih muda, masih bisa jalan-jalan, masih kita bisa bulan madu lagi, nah itu keren. Ada juga di sini ada sahabat saya Mas Budi dan Mbak Riana Ungaran ya, selamat datang. Sudah ada 47 orang. Nah, oke, mari kita lihat Bapak Ibu bagaimana Banmore itu bisa membantu. Karena biasanya kalau orang mau menjadi seorang yang bebas menjadi bisnismen itu harus ada modal. Nah, mari kita lihat. Bapak Ibu, sekitar 1,5 tahun yang lalu atau 1 tahun 4 bulan saya diperkenalkan oleh Pak Ismet mengenai bisnis Banmore ini. Dan dengan cara singkat, Pak Ismet, mohon dong ajarin saya
Kenapa? Karena Pak Ismet pada waktu memperkenalkan ke saya di bulan Juli akhir, itu adalah tepat 6 bulan atau sekitar 7 bulan ya, dari Januari ke Juli, 7 bulan beliau aktif dan serius di One More. Anda tahu berapa akumulasi bonusnya selama 7 bulan, dan di masa pandemi 488 juta Bapak Ibu. Nah, angka 400 kalau buat Anda di masa pandemi itu wow, hebat atau hebat sekali. Kalau hebat sekali ketekan angka 7 Bapak Ibu. Saya ingin lihat reaksi Anda kalau mendengar angka segitu. Ya. Oke, Pak Sultan masih terawih, oke nggak apa-apa. Nanti tidak maksimal, nanti ada rekamannya insya Allah. Oke, 777 ya. Nah, Bapak Ibu, saya begitu ingin punya penghasilan seperti Pak Ismet. Saya minta ilmunya, saya minta diajari. Dan syukur Alhamdulillah, karena teknologi WA, saya diajari oleh Pak Ismet secara jarak jauh. Dan saya ambil ballpoint, ambil kalkulator, dan juga membuka Excel untuk menghitung bonus-bonusnya. Dan di situ saya exciting sekali Bapak Ibu. Karena biasanya kalau di company yang lama, Pak Taufik juga tahu, Pak Jeffrey juga tahu, belajar marketing plan-nya di company yang lama itu sampai keriting. Bukan keriting ya, sampai botak Bapak Ibu, nggak bisa-bisa. Jadi banyak yang menebak-nebak gitu ya, dan banyak yang miss. Nah, luar biasanya di One More saya pelajari sekitar 2-3 hari, bahkan mungkin 2,5 hari lah. Pak Ismet begitu rajin membimbing saya, begitu telaten membimbing saya, menguasai 8 jenis bonus, dan saya praktekkan langsung. Jadi 15 hari itu saya belajar 2-3 hari, baru prakteknya sekitar 12 hari. Dan puji Tuhan, Alhamdulillah, dalam 15 hari mendapat 13.256. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu. Dan apa yang saya rasakan? Wow, Tuhan, ini adalah jawaban dari doa-doa saya selama ini. Dan yang kedua, wow-nya, wow, ini bisa saya ajarkan ke teman-teman lain. Karena saya punya teman-teman baik yang dulu berjuang di Keling, di perusahaan sebelumnya, yang bonusnya itu nggak nembus-nembus sampai 5 juta Bapak Ibu. Saya 5,5 tahun di perusahaan yang lama, bonus paling tinggi 12,5 juta. 5,5 tahun. Tapi saya diberikan impian oleh mentor saya, Pak Julius. Saya punya bayangan Pak Julius itu akan terima bonus 94 juta sebulan. Dan itu saya pegang selama 5,5 tahun. Tapi tidak kunjung datang, Bapak. Dan luar biasanya berkat bimbingan Pak Ismet, dalam waktu bukan 5,5 tahun, tapi 2 minggu atau 15 hari, saya diberikan kemudahan dapatkan 13 juta. Nah, tanpa pakai lama, apa yang saya pelajari, saya lakukan, kemudian saya tes, saya uji cobakan. Pertama yang menjadi salah satu kelinci percobaan adalah Pak Frans Tatak. Dia seorang manajer dan saya ajarkan, ternyata dalam waktu 18 hari, beliau punya penghasilan juga kurang lebih 9 juta sekian, tambah dengan mungkin penjualan langsung jadi sekitar 10 juta. Orang ketiga ada Bu Riana dari Ungaran yang hadir di sini juga. Mbak Riana, apa kabar? Shalom. Dan dia ini sangat terbatas waktunya. Karena dia seorang supervisor, tidak boleh bawa handphone ketika masuk dalam ruang kerja. Dia hanya mengerjakan pagi jam 5, di sela-sela dia mempersiapkan untuk sarapan, bersih-bersih rumah, sampai jam 7 mungkin sebelum berangkat kantor. Sampai kantor, handphonenya harus masuk locker. Yang dia pegang handphone kantor untuk koordinasi. Baru nanti jam istirahat, pegang lagi 1 jam, baru malam hari lagi. Luar biasanya Mbak Riana dalam 12 hari lebih tinggi dari saya. 13,9, hampir 4 juta. Dan lebih gili lagi Bapak Ibu, bisnis kita luar biasa. Di tangan orang yang sangat-sangat punya impian besar, punya tekad besar. Salut my brother, Om Jeffrey, seorang mantan tukang ojek, kalau teman-teman belum kenal, dia mempunyai etos kerja yang luar biasa. Saya selalu kagum dan banyak belajar dengan brother ini. Dia punya impian yang sangat mendesak, tapi sangat bisa merubah dari keterpurukan itu menjadi energi membara. Ya, akhirnya apa? Dalam waktu 4 hari, dia bisa tembus 17.900.000. Kebanggaan One More internasional, Bapak Ibu. Bagaimana kendaraan kita ini betul-betul teruji, alat kita ini teruji untuk bisa menciptakan dolar, Bapak Ibu. Ya, ini, oke. Sorry, saya selalu semangat kalau cerita ini dan bisa agak berpanjang lebar.
Nah, oke, berikutnya Bapak Ibu kita lihat. Ini sekilas saja, tapi dahsyat Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana upline kita dari waktu ke waktu itu bisa melakukan perubahan yang sangat eksponensial. Boleh dibantu untuk slide yang sangat mencengangkan ini Bapak Ibu. Ketika saya membuat pun saya tercengang. Oke, mungkin agak sedikit kendala di Bogor ya. Pak Ismet, Bapak Ibu, nanti sambil menunggu slide-nya ya. Ketika tadi saya katakan bulan Juli itu memiliki penghasilan 400 juta, tepatnya adalah 408.688.800. Angkanya banyak delapannya, mirip dengan bonus kita. Nah, September 3 bulan kemudian, nah ini sudah kelihatan Bapak Ibu, 3 bulan kemudian menjadi 700 juta. Dan tidak pakai lama, 1 tahun kemudian beliau menjalankan bisnis One More dengan penuh komitmen dan dengan penuh doa, 2,1 miliar Bapak Ibu. Hitungannya bukan ratus juta lagi. Lalu Februari dari 2,1 naik 2,7. Anda lihat Bapak Ibu, pergerakannya bukan melalui deret ukur, tapi satu deret yang seakan-akan berpangkat Bapak Ibu. Ini membenarkan bahwa kalau bisnis jaringan, dahsyatnya luar biasa. Lalu bulan Mei menjadi 3, miliar, Januari tepat 2 tahun Bapak Ibu, 7,3 miliar. Saya bicara dengan data Bapak Ibu. Mungkin ada teman-teman lain seperti kemarin saya bertemu dengan salah satu seorang leader di perusahaan yang sama dengan kami, dia mengatakan, masa sih bisa naik segede gitu? Ya. Dan kemudian bulan Januari ke Februari dari 7,3 naik menjadi 8,8 miliar. Dan luar biasanya 30 Maret Bapak Ibu, masih di ujung Februari akhir, itu sudah naik 9,5 miliar. Menurut Anda ini dahsyat atau super dahsyat Bapak Ibu? Kalau Anda ingin juga seperti itu, ketikkan 1 miliar Bapak Ibu. Saya doakan 1 tahun pertama Anda 1 miliar buat Anda Bapak Ibu. 1 miliar mulai dari Anda serius. Angka ini berbicara banyak sekali Bapak Ibu. Ya, nanti saya bandingkan dengan angka yang dicapai oleh upline kita Mr. Gurkan, apalagi Mr. Zainal. Nah, 9,5 juta dicapai dalam 2 tahun 3 bulan. Ini buat saya super amazing Bapak Ibu. Nah, bagaimana mungkin dilakukan? Mari kita lihat apa itu cash flow kuadrannya dan bagaimana Pak Ismet itu berpindah dari seorang, ya dulu memang seorang pebisnis tapi pernah terpuruk. Ibarat kata sekarang kita masih dalam keadaan employee dan self-employee Bapak Ibu. Kalau mau bergerak cepat ke kanan, Anda bisa membelikan brand yang sudah menjadi tolok ukur atau sudah teruji. Biasanya kita sebut dengan waralaba. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menuliskan 1 miliar, 1 billion. Pak Hirmansyah, luar biasa, seorang kapus, kepala puskesmas, Bu Mirda juga ya teman-teman. Kalau Anda semakin aktif, ikut interaktif dalam menuliskan juga chat ini, saya doakan ilmunya akan masuk, dan itu juga akan menjadi milik keyakinan Anda, Bapak Ibu. Saya yakin ketika saya menyampaikan materi ini. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa cara untuk pindah ke kuadran kanan, antara lain adalah dengan membeli waralaba. Membeli franchise. Apa itu franchise atau waralaba? Suatu sistem bisnis, entah jualannya itu berupa produk atau jasa, yang sudah teruji sekian lama, bisa menghasilkan profit. Nah, Bapak Ibu pasti yang dilihat sebelah kanan ini adalah contoh-contoh waralaba yang bisa Anda temui sehari-hari. Nah, kalau di Jakarta, kita sangat mudah bisa menemui namanya kopi. Kopi itu happening, dan banyak sekali orang buka kopi tetap laris. Salah satunya adalah Janji Jiwo. Dan dia franchise-kan. Kalau kita mau membeli franchise-nya, itu 120 juta sistem yang Anda harus beli. Belum Anda harus menyediakan tempat dan lokasi. Belum Anda harus menyediakan sewa untuk membayar tukang parkirnya atau jasa keamanan. Nah, kalau untuk Indomaret, Bapak Ibu, Anda harus mengeluarkan uang 500 juta. Belum dengan Anda harus menyediakan lokasinya. Nah, yang happening juga, satu minuman yang anak-anak muda sangat suka, mixue ya, itu ada es krimnya sama minum-minuman, itu kalau Anda mau ambil bisnisnya, franchise-nya, 900 JT Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya,
Apakah Anda punya uang segitu untuk membangun bisnis waralaba? Anda mempunyai jalankan bisnis yang sistemnya sudah teruji? Ya, itu cara cepat. Itu pun akan bersaing dengan yang lain. Atau Anda kalau mungkin punya uang lebih banyak lagi, mau ambil franchise-nya McD? Tahu berapa untuk McD, Bapak Ibu? Ya tergantung kelasnya ya. Tapi yang paling murah itu, ini data 2002 ya Bapak Ibu, data 2002, itu 14,96 miliar atau 15 miliar. Atau kalau tempatnya besar, itu sampai mungkin 32 miliar. Yang harus Anda annual fee per tahun Bapak Ibu. Nah, kira-kira Anda masih mau berusaha untuk beli franchise-nya dengan yang seperti itu? Adik saya di Bekasi, di Harapan Indah, dia juga beli hanya minuman teh. Itu pun harus keluar kocek 32 juta, belum dengan sewa tempat, belum membayar karyawannya Bapak Ibu. Tapi bisa dihitung BIP-nya berapa lama dia. Sedangkan saya mengambil bisnis ini dengan berapa Bapak Ibu tahu? Awalnya saya hanya ngambil basic, tapi ketika tahu bahwa bisnisnya dalam waktu 3 minggu bonus saya sudah mendekati 18 juta, saya langsung yakin dan percaya, apalagi dibimbing Pak Ismet, ini bisnis bukan main-main. Saya tidak ingin pengalih bonus saya hanya 13%. Maka saya langsung upgrade menjadi 19%. Saya upgrade gold. Dan tidak menyesal, karena sekarang kurang lebih, ya kalau Pak Ismet juga menyampaikan ceritanya, saya masih jauh dari Pak Ismet. Tapi ya sudah lebih dari, sudah sebentar lagi 600 juta Bapak Ibu. Mungkin di minggu depan. Mohon doanya, semoga segera mencapai 1M juga seperti Anda semua. Nah, Bapak Ibu, ini adalah satu cara untuk pindah ke kuadran kanan. Dengan One More, Anda memang tidak serta-merta menjadi businessman, business independent, atau pemilik bisnis. Tetapi, kalau Anda melakukan bisnis, memperlakukan One More ini dengan sikap-sikap seorang pebisnis yang sejati, Anda nurut sama upline-upline Anda, yakin Anda akan menjadi pemilik bisnis yang independen dan juga mempunyai penghasilan yang luar biasa. Melebihi dengan anak tangga, Anda senderkan Anda menjadi seorang pegawai, Anda seorang karyawan, Bapak Ibu. Pak Ismet membuktikan itu, Bapak Ibu. Nah, untuk memulai itu kita tidak banyak, Bapak Ibu. Untuk bisa menghasilkan seperti Pak Ismet, angka 100 juta masih masuk akal? 9 miliar dalam waktu 2 tahun, sangat masuk akal. Bahkan kalau harus masukin modalnya 500 juta. Di sini ada Pak Pras, seorang pengusaha. Ada juga mungkin pengusaha lain seperti Pak Tri mungkin, atau teman-teman lain ya. Lalu ada sahabat saya juga Pak Haji Nasib, yang sekarang sedang ada di Mekah. Itu juga seorang kontraktor. Kalau bicara modal, itu untuk melakukan proyek, itu sangat besar Bapak Ibu. Melihat penghasilan Pak Ismet, dia mengatakan, ini Pak Julius, kita mau modal 500 juta pun masih masuk akal. Dan ternyata tidak perlu 500 dolar, Bapak, tidak perlu 500 juta Bapak Ibu. Cukup kalau sekarang Anda niatkan, Anda upgrade menjadi gold, adalah cara paling cepat untuk Anda mencapai freedom Bapak Ibu. Oke ya, mari kita lanjutkan. Nah, oke. Bapak Ibu, untuk memilih bisnis ini betul-betul modal utama itu bukan uang. Nah, apa bedanya bisnis di era industri dan era informasi, Bapak Ibu? Kalau bisnis di era industri, Anda sering lihat bahwa di situ biasanya orang itu harus sewa tempat. Ya, sebagai contoh, misalnya saya gambarkan di sini adalah perusahaan taksi Bluebird. Kita tahu Bluebird itu kantor utamanya ada di daerah Mampang Perapatan, Jalan Warung Buncit. Dulu kebetulan juga pernah menjadi klien saya di company yang lama. Itu dia harus menyewa banyak mobil. Dia harus punya karyawan. Dia menggaji para drivernya. Dan luar biasanya dia juga harus melakukan pembelian tanah untuk menyimpan mobil-mobilnya. Istilahnya pool taksi. Ini bisnis zaman dulu. Dia juga harus membayar payroll atau gajian karyawan-karyawannya. Luar biasa. Mungkin ribuan karyawan beliau. Tetapi di bisnis era informasi, Bapak Ibu, ada perusahaan angkutan yang tidak mempunyai armada taksi, tidak mempunyai armada mobil. Yang ada adalah kemitraan dia. Dia punya memanfaatkan teknologi, memanfaatkan database, dan antara lain kantornya seperti di bawah ini.
Semuanya adalah serba ada IT-nya. Nah, oke Bapak Ibu, saya tidak mengajak Anda untuk membuka usaha itu, tapi mari kita lihat apa yang sudah potensi di depan mata kita. Yang sudah Anda berkat kebaikan sponsor Anda diperkenalkan. Bolehkah malam ini saya ajak Anda untuk berterima kasih kepada orang yang memperkenalkan bisnis, peluang bisnis untuk berubah dari kuadran kiri yang biasanya penuh stres, kita naik gaji juga tidak pernah, apalagi teman-teman yang PNS ini sudah berapa lama nggak naik gaji. Dan THR-nya pun hanya sekali setahun. Tetapi ada tim di kita, ya, timnya Om Jeffrey, timnya Pak Larry, tim saya sediakan dalam 1 bulan ini THR 4 kali, Bapak Ibu. Nah, kalau Anda ingin berusaha untuk mendapatkan juga bisnis yang berkeberkahan ini, mempercepat pertumbuhan bisnis Anda untuk mempercepat sampai impian Anda, mari kita ucapkan kepada orang yang memperkenalkan bisnis ini. Mungkin mereka tidak aktif, mereka mungkin tidak join lagi, atau sering Anda sepelekan, Anda mari kita ucapkan mohon maaf dan juga pertama-tama syukur. Saya ingin mengucapkan syukur kepada Pak Ismet dengan ketikan angka 99, Bapak Ibu. Itu mereka karena melihat Anda adalah orang yang pantas untuk diberi pertolongan, Bapak Ibu. Jangan sepelekan, tanpa Anda seorang yang memperkenalkan diri bisnis ini, Anda tidak akan ada di bisnis ini, Bapak Ibu. Ya, 999 kita kirimkan doa terbaik buat mereka. Nah, sekarang bisnis era informasi, Bapak Ibu. Siapa yang pernah ke tempat Pak Ismet? Ada banyak di sini ya. Ada Om Jeffrey bahkan menginap lama di situ. Ada juga Pak Pras, ada Pak Taufik belum punya rezeki ke sana, tapi Bu Pora mungkin juga sudah. Om Larry, Om Eldrin sebentar lagi ya. Kita ke sana bareng-bareng ya. Dan Bapak Ibu, ketika Pak Ismet, seorang Pak Ismet itu menghasilkan 9,5 miliar, di rumahnya itu tidak ada tokonya, tidak ada gudang tempat nyimpen barang, tidak ada karyawan di situ. Saya di kantor ada karyawan, Pak Pras itu di kantornya mungkin ratusan karyawannya. Dan Pak Ismet tidak pusing ini mau lebaran, memikirkan dia harus ngasih THR-nya buat karyawan. Itu ciri-ciri era industri. Tapi apa yang terjadi dengan Pak Ismet, itu tidak kelihatan ada PNG-nya. Tidak kelihatan ada tumpukan-tumpukan, waduh Bapak Ibu, tapi kok duit mengalir terus Bapak Ibu. Kok duit mengalir terus? Tetangga-tetangganya nggak lihat Pak Ismet itu berangkat pagi, pakai baju rapi, mungkin paginya sesekali dia pakai tenteng koper-koper gitu ya, pulang happy, pulang bawa oleh-oleh dibagi ke tetangganya. Beda dengan bisnis zaman dulu. Saya sering tugas luar kantor, kalau keluar kantor atau keluar negeri, pusing harus bikin laporan. Tapi Pak Ismet pergi ke luar negeri, didoakan banyak orang, ya tamunya juga banyak, ya luar biasa. Nah, boleh sedikit lagi balik Mas Pras? Ya, di slide sebelumnya, Bapak Ibu. Ya, sorry Mas Pras, nah ini dia. Saya bacakan kalimat terakhir. Di rumah Pak Ismet tidak akan ada lihat ada toko, gudang, dan sebagainya. Nah, tugas kita Bapak Ibu, kita bisnis di informasi seperti ini, bukan pertama-tama kita ini jualan produk. Kalau jualan produk pasti di tas kita ada banyak tumpukan barang. Saya paling ada berapa paket basic aja. Dulu pernah gold tapi sudah habis. Nah, berputar tidak perlu menumpuk barang. Dan tugas utama kita, selain juga memang memperkenalkan ini, adalah menceritakan soal informasi tentang baik ini dan menceritakan sukses story sahabat-sahabat kita, dan terutamanya membangun jaringan Bapak Ibu. Lalu kemudian mengalirinya dengan produk. Jadi bertobatlah yang selalu hanya mencari orang sakit. Nanti kita jadi lama-lama sakit dan lelah. Kombinasikan, boleh bertemu orang sakit, tapi sambil membangun jaringan Bapak Ibu. Selling penting, tapi membangun jaringan lebih penting lagi. Jadi tidak ada yang tidak penting. Nah, oke, next Bapak Ibu. Mbak Riana, sama-sama Bu Riana ya. Nah, Bapak Ibu, nah perlunya sistem untuk masuk ke menjalankan bisnis ini. Dan sistem ini sederhana. Apa itu sistem? Sistem adalah beberapa komponen besar dan kecil yang saling melengkapi dan dengan peran uniknya masing-masing, dan ketika bagian besar, bagian kecil itu bersinergi dengan urutan kerja tertentu, maka akan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Pak Ismet mengerjakan juga dengan sistem sampai akhirnya sistem itu mudah diduplikasi sehingga ada terjadi kenaikan omset yang luar biasa. Nah, sistem
yang disampaikan oleh Pak Ismet ini membangun bisnis jaringan, itu potensinya adalah membuat Pak Ismet bisa tidur nyenyak meskipun dan juga uang mengalir terus, dan itu bisa berjalan 24 jam sehari, Bapak Ibu. Dan luar biasanya ketika Pak Ismet kemarin naik umroh 10 hari tidak memikirkan bisnisnya jalan terus, dan ketika pulang itu masuk 333 juta. Nah, ini ibaratnya adalah sebuah jam tangan kalau sistem ya, ada bagian besar dan kecil, tidak ada yang tidak penting, semuanya saling bersinergi. Jangan menyepelekan nanti dari langkah-langkah yang harus kita lakukan. Tampaknya kecil tapi itu penting. Nah, Bapak Ibu tahu berapa simpanan deposit Pak Ismet di kaki yang besar beliau? Kemarin dihitung sama Pak Taufik itu simpanannya Bapak Ibu itu 13 miliar di sana. Yang keluar sudah 9,5 miliar, yang masih tersimpan potensi untuk dikeluarkan tiap hari itu 13 miliar. Ini suatu bisnis yang sistemnya luar biasa Bapak Ibu. Kalau Anda ingin juga seperti Pak Ismet, ya punya simpanan pelan-pelan nanti akan muncul simpanannya juga besar. Saya doakan itu terjadi buat Anda. Mari ketikkan angka bukan 1M lagi, tapi 10M Bapak Ibu. 10M supaya kita punya deposit bisnis yang menjamin kita bahwa akan ada terus. Tiap minggu itu bisa ditarik Bapak Ibu. Ditariknya seberapa? Sekuat tenaga kita untuk membuat omset di kaki profit Bapak Ibu. Tapi mohon maaf, Pak Taufik sudah bekerja puluhan tahun. Mami Dami juga, saya juga. Kalau yang di bisnis konvensional, mau kita tambah effort lembur berapapun Bapak Ibu, tidak akan membuat gajian di akhir bulan kita itu langsung naik otomatis berlipat ganda. Tapi Pak Ismet tadi bisa berlipat-lipat dari bulan ke bulan Bapak Ibu. Ya 10M, 10M, 10M. Mudah-mudahan ini menjadi keyakinan Anda dan akan terjadi Bapak Ibu. Nah, oke, next slide Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh seorang pebisnis jaringan? Apa itu sistem? Boleh Pak Eldrin dibantu teman-teman semuanya. Anda pegang ballpoint ya. Ada kuis di situ. Ya, terima kasih. Tadi sudah diingatkan oleh Om Larry ya, buat Anda yang masih tiduran, tolong ambil ballpoint Bapak Ibu dan kertas kosong. Saya mau mencoba untuk membuka paradigma Anda bahwa Anda semua di sini berhak sukses. Ya, oke. Pilihlah angka favorit Anda. Dari angka 1 sampai 9, tapi kalau Anda mau sampai angka yang tinggi banget, jutaan, miliaran juga boleh. Coba Anda tulis angka favorit Anda. Boleh ketikkan juga di sini kalau ada yang mau. Ketikkan di kolom chat, Anda memilih angka berapa? Saya memilih angka favorit saya, angka 7, Bapak Ibu. Ya, ada yang juga 7. Ada Pak Taufik 8, Kosmas 8, Bu Fora 9, ya, sempurna. Bu Nurleni juga 9 dari Bangkalan. Oke, Tania 7. Mami Dami 9. Oke, sekarang angka Anda itu dikali dengan 2, Bapak Ibu. Berapapun angka yang Anda pilih, kalikan dengan 2. Hasilnya adalah H1. Setelah ketemu H1, tolong H1 itu ditambah dengan 6. Jangan ditulis hasilnya dulu ya, Bapak Ibu ya. Atau boleh juga nggak apa-apa. It's okay. Setelah ditambah 6, maka hasilnya H2. Setelah H2, tolong dibagi 2. Setelah H2, dibagi 2, ketemunya H3. Oke, sekarang H3 itu dikurangi dengan angka yang pertama kali Anda pilih. Pak Taufik cepat banget karena dia orang fisika, hasilnya 3. Yang lain, Pak Eldrin hasilnya berapa? Boleh dibuka atau buka mic, lari to banking 3. Mbak Riana 3. Ya, Mami Dami 3. Dorce 3. Mami Jamiri 3. Bu Mirda 3. Bapak Ibu, apa message dari sini Bapak Ibu? Anda lihat foto di sebelah kanan, mari kita bahas sebentar Bapak Ibu. Sebelah kanan yang baju biru ini adalah seorang leader mitra One More juga, namanya Ibu Fatuni, kalau teman-teman sudah kenal. Kemarin yang ikut Legend of the Future pasti sudah berjumpa juga, Pak Taufik, Mame, lalu juga ada Om Jeffrey, sama ada mungkin Pak Hanafi ya, Bu Nurleni juga. Apa yang dia tulis, coba kita lihat Bapak Ibu. Kamu tidak bisa bangun bisnis miliaran dengan mindset dan mental recehan Bapak Ibu. Yang mengatakan apprentice latar belakang
seorang tukang es krim. Saya pertama kali lihat foto dia, tukang es krim jualan dengan sendal jepit dengan motor butut, Bapak Ibu. Tetapi kemudian saya ketemu beliau di Pamukkale sebagai seorang rookie dengan penghasilan 4-5 juta seminggu. Dan kemarin saya jumpa dia di Hotel Grand Mercure dengan penghasilan antara mungkin sekitar 20-25 juta seminggu. Seorang tukang es krim keliling lulusan SD dari Jogja, dari Muntilan tepatnya. Jadi Bapak Ibu, untuk memulai bisnis ini, seorang tukang es krim pun dengan pemikiran yang sangat sederhana, dia pasti tidak punya uang 28 juta awalnya. Tapi dia niatkan. Saya tanya, kenapa Bu Fatuni ikut ke Pamukkale? Saya pengen lihat perusahaannya. Perusahaan ini sudah memberi saya satu solusi kehidupan yang sangat bermanfaat, Pak Julius. Lain kali saya akan bahas, Bapak Ibu. Dan dia sudah bisa umroh bersama timnya. Antara lain timnya juga seorang tukang sayur. Tadi Bu Mirda di sini pengen umroh ya, insya Allah Bu Mirda seorang artis di company yang lama, di sini sangat mungkin Bu Mirda. Yang tengah, yang tadi sering saya sebut-sebut My Brother Jeffrey. Ini saya tampilkan bukan bonus dia terakhir, tapi adalah bonus ketika dia break pertama kali sebagai seorang apprentice. Minggu itu penghasilannya 38 juta, Mike. Ya. Tepatnya ada $2.718. Waktu itu masih dikali 14.000. Di kantongnya, dompetnya, walletnya ada 38 juta, my man. Ya, ini bestie saya nih, Mas. Ya, dan sekarang, aduh, mungkin dalam minggu kemarin atau 2 minggu lalu saja sudah ada 100 juta itu di dompetnya. You are the best, my brother. Kosmas, Anda juga beruntung, Anda juga dibimbing dia, ya, yakinlah. Sebelah kanan, Bapak Ibu. Sebelah kanan memang seorang yang pebisnis luar biasa. Mr. Gurkan Kandemir, dan ini foto saya ambil dari video yang dibikin sama Om Jeffrey dan teman-teman ketika beberapa bulan lalu dalam rangka kedatangan ke Grand POP yang luar biasa, kedatangan Mr. Gurkan ke Manado. Pada waktu minggu itu yang ada dalam wallet dia adalah 750 juta. Bayangkan kalau 750 juta itu terjadi dalam 4 minggu, dalam 1 bulan. Berapa itu Pak Taufik? Pusing kita ngitungnya. 750 juta rata-rata dikali 4. Sudah 3 miliar Bapak Ibu dalam sebulan. Ya. Dan akumulasi beliau selama 4 tahun di One More, ini saya lupa bulan apa ya Om Jeff ya, bulan Desember 2022. Itu totalnya 33 miliar Bapak Ibu. Aduh, Bapak Ibu, saya doakan Anda semua punya di situ Bapak Ibu. Kita semua ada di situ. Kita amini Bapak Ibu, kita ketikkan angka 9. Amin. Amin Bu Herlina ya. Orang-orang yang ada di depan kita berpindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan menggunakan waralaba yang disediakan oleh One More. Dengan biaya sewanya, biaya franchise-nya hanya 2,3 atau paling banter 3 juta sampai 30 juta. Anda pilih yang mana boleh, Bapak Ibu. Dan Anda tidak harus membayar franchise fee-nya itu tiap bulan memperbarui lagi. Kalau Anda produktif, dapat 2+1-nya, Anda gratis. Pak Taufik pasti masih ingat kemarin Mr. Nurad Dal itu, dia heran ketika di Legend of the Future. Kenapa ada orang yang tidak mau ambil kesempatan ini? Kenapa orang menaiki tangga karir di tembok yang salah? Pak Taufik, mari kita bertobat Pak Taufik. Ya, Mami Dami, teman-teman Buriana, kita ada Buriana mengawali dengan bagus kemarin. Mari kita lanjutkan. Ya, ini contoh apapun latar belakang Anda. Mau tukang es krim, mau mantan tukang ojek, mau dosen, mau kepala puskesmas, ujung-ujungnya akan bisa Diamond Master. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau Anda ingin master, tuliskan master Bapak Ibu. Saya juga sangat ingin jadi master Bapak Ibu. Kita serahkan diri kita nanti kepada Pak Ismet. Ya, Pak Ismet, saya ingin jadi master. Anda datang kepada Om Edrin, Anda datang kepada Om Larry, Anda datang kepada Om Jeffrey, Anda datang kepada Pak Hanafi.
Pak Hanafi, bantu saya menjadi apprentice dan menjadi master. Pasti akan senang hati mereka membantu Anda. Ya, Pak Hirman juga ya, Pastor, Pak Leri, Bu Felni, Bu Fora. Aduh, Bu Fora, my inspiration. Kita harus naik panggung bareng, Bu Fora ya. Kita ke Turki bareng nanti, ya. Bu Murni Sinaga, luar biasa. Boleh next slide, Mas Pras? Ya, coba kita, mohon maaf nih, agak saya cepatkan ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, One More ini sudah menyediakan jenjang karir yang sangat-sangat luar biasa. Menyediakan 8 jenis bonus, 8 jenis karir. Maka tadi saya tanya, Anda sudah bekerja seberapa lama? Ada yang 10 tahun. Ada yang seperti Pak Kusmas, ini harus bekerjanya dulu sampai pergi ke Malaysia untuk meraih penghasilan yang lebih baik. Tapi terus balik lagi sekarang, berusaha lagi. Nah, sekarang Bapak Ibu di hadapan Anda, di depan Anda sudah ada kunci gerbang kendaraan yang maha cepat bisa mengantarkan Anda punya penghasilan dolar. Nah, langkah-langkahnya ini nanti tanyakan kepada upline Anda. Saya hanya ingin mensinkronkan. Ada 8 karir, ada 8 bonus, ada 8 karir, dan Mr. Ismet itu baru karir yang ke-6. Belum sampai karir mentok. Tapi penghasilannya sudah membuat beliau itu mempunyai kualitas hidup yang luar biasa, Bapak Ibu. Kalau seperti tadi, Bapak Ibu, penghasilan Pak Ismet, penghasilan Om Jeffrey, penghasilan sama dengan Bu Fatuni, kira-kira impian Anda yang tadi sebutkan di depan, ya, ingin lunasin hutang 150 juta, ingin juga mungkin punya rumah, ingin biaya pendidikan anak, kira-kira selesai nggak, Bapak Ibu? Selesai, Bapak Ibu. Ya, selesai. Dan saya doakan ketika tadi Anda menulis hutang, berapapun hutang Anda, insya Allah akan terbantu dengan One More ini kalau Anda jalankan dengan serius, Bapak Ibu. Oke, next slide, Bapak Ibu. 8 karir, 8 bonus, 8 karir, dan 8 langkah sukses. Ini saya singkat saja, mungkin dijadikan nanti masterclass berikutnya. Mungkin saya akan minta tolong yang berbicara bukan hanya saya, tapi bisa juga para master di sini. Ya, ada Pak Hanafi, ada Pak Jeffrey, ada Om Leri sendiri, ada siapapun, Pak Pras juga bisa. Mari, satu slide berikutnya. Apa sebenarnya 8 langkah sukses yang harus kita buat? Langkahnya sesederhana ini, Bapak Ibu. Nah, pertama, jangan harapkan untuk bisa dibaca, Bapak Ibu, ya memang saya rangkum dalam satu halaman supaya membuat Anda penasaran. Yang pertama adalah impian dan goal, yang kedua Anda pakai produk 100% dan bersaksi. Dan di penghujung acara ini nanti saya ingin salah satu orang yang mengalami betapa dahsyatnya produk One More untuk bersaksi. Saya yakin Anda semua punya pengalaman, tapi saya dengan hormat nanti mau minta tolong Om Eldrin untuk menyampaikan kesaksiannya. Setelah pakai produk, jangan hanya dinikmati sendiri, wartakan, siarkan ke orang lain kabar gembira itu. Lalu setelah pakai produk, Anda buat daftar nama. Saya dulu juga malesnya setengah mati, Bapak Ibu. Saya sok pinter, saya nggak mau bikin daftar nama. Tapi saya mempunyai guru sistem yang sangat keras, Mr. Volcano. Julius, jangan sombong, lepas coba kesombonganmu. Dan juga lepas kemalasanmu. Bikin daftar nama, Bapak Ibu. Ditulis di buku. Nah, Anda tidak akan bisa mengajarkan ke teman-teman Anda untuk bikin daftar nama kalau Anda juga tidak menulis, Bapak Ibu. Yang lalu kedua, setelah bikin daftar nama, undang mereka. Saya suka sekali membuat daftar nama, dulu nggak suka. Karena apa? Disitulah saya mempraktekkan hukum tarik-menarik. Saya kirimkan doa, saya tuliskan. Saya tulis seindah mungkin, sambil doa. Pak Taufik ada namanya di sini, Bu Riana ada namanya di sini, Pak Budi ada di sini. Saya tulis dengan doa. Bapak Ibu, ya terserah bagi Anda, monggo mau itu dijadikan energi atau tidak, itu terpulang pada Anda. Tapi membuat daftar nama adalah sikap. Saya tahu Anda bisa menulis semua. Saya tahu Anda punya buku, saya tahu Anda punya ballpoint. Tapi yang susah seperti saya dulu, membangun niat, sikap teachable kepada upline. Nah, lalu daftar nama itulah kita ibarat buat kue, kita punya bahan yang cukup. Tidak pernah kehabisan bahan. Untuk kita apa? Kita mengundang dan buat janji. Belum presentasi, hanya bikin janji. Lalu yang ke langkah yang berikutnya, kita presentasilah di situ. Kadang kita perlu pinjam kekuatan upline, atau kalau masih setara dengan kita, dari hasil daftar nama dia setara dengan kita, belum lebih dari kita,
bisa kita presentasi duluan. Tapi kalau sudah lebih dari tinggi dari kita bisa pinjam pihak ketiga kekuatannya. Seperti saya dulu ketika presentasi Mr. Dr. Hendrawan Nadesul, saya presentasi pertama awal saya bangun 2,5 tahun. 2,5 tahun, sekitar 3,5 bulan. Dari tidak siapa-siapa jadi daftar nama. Sampai dia tahu saya siapa. Akhirnya setelah presentasi kedua, saya baru minta tolong Pak Ismet dan Bunda Mia. Dan puji Tuhan, akhirnya beliau gabung. Nah, presentasi tidak langsung jadi, Bapak Ibu, seperti Anda dulu nembak cewek, atau nembak cowok ada di sini, nggak langsung jadi, tapi perlu di follow up. Berkali-kali boleh, supaya akhirnya nanti jadian. Nah, lalu juga gunakan alat bantu, apa itu? Ada ikut pertemuan, Anda baca buku saya lumayan banyak di sini. Lalu juga selain buku branding, juga ada buku tentang networking. Baca buku, dengarkan video-video rekaman, bisa tengok di tempat saya, di tempat Pak Pras, tempat Pak Taufik, ada banyak rekaman yang bagus-bagus. Lalu yang ke-8, ikut pertemuan jangan lupa. Dan yang ke-8 terakhir adalah Anda duplikasikan learn, do, and teach. Dan Pak Larry Tumengkeng sama Pak Jeffrey dan juga Pak Eldrin bikin satu judul WA Group yang sangat bagus. One More Sejati, Partner Sejati. Jadi ada ciri-cirinya. Saya juga sudah tuliskan di situ. Besok saya share dalam WA Group. Tunjukkan itu sebagai suatu sikap karakter, maka Anda hasilnya akan di slide yang terakhir ini. Slide terakhir, Mas Pras, boleh ditampilkan. Anda berhak tampil di panggung internasional. Kalau lakukan langkah-langkah kecil ini dengan visi besar, Anda selalu kualifikasi bonus 2+1, Anda kualifikasi 3D, Anda kualifikasi 4x4, maka dan bantu Anda tim Anda untuk mendapatkan bonus, maka hasilnya mari kita lihat. 1 miliar 1 bulan bukan impian. Dan ini dia. Kita bisa berhak seperti Om Ismet berdiri di panggung yang sangat megah. Berdiri di panggung di mana para orang-orang bule itu memandang kita. 10 ribuan orang itu terpusat pada melihat Pak Ismet, orang dari Indonesia, kebanggaan Bapak Ibu. Dan ini kebanggaan bukan hanya penghargaan secara sosial, secara spiritual, secara emosional, tapi finansial pasti kalau sudah di panggung ini juga mengalir pada Anda semua. Bapak Ibu, apprentice harga mati, Diamond Master harga mati. Semua harga mati. Ya, tapi kalau Anda sudah lama tidak apprentice, mendekatlah kepada upline Anda, minta bimbingan supaya kita betul-betul pindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan, mengalami freedom, individual freedom, juga financially freedom. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, tapi saya kalau bicara agak keras karena saya sangat yakin bahwa Anda semua sebenarnya berhak untuk sukses seperti Bu Fatuni, seperti Om Jeffrey, seperti Om Ismet, bahkan juga seperti upline tercinta kita, Mr. Furkan dan juga Mr. Zainal Azikel. Saya kembalikan, tapi saya di penghujung ingin mendengarkan kesaksian dari Om Eldrin. Sama mungkin kesaksian juga dari marketing plan. Kalau berkenan nanti mungkin Om Jeffrey boleh dipanggil untuk menceritakan apa sih yang sudah beliau dapat dari sisi bukan produknya, tapi dari sisi marketing plan-nya atau finansialnya. Saya kembalikan kepada Om Eldrin, terima kasih. Dan sekali lagi, mari kita sungguh-sungguh untuk menjalankan bisnis ini, untuk berpindah ke kuadran kanan, go freedom. Baik, terima kasih Coach. Luar biasa, kita nikmati dulu lagu ini, One More Touch Your Life. Karena sorry, saya nganggap karena ada duo MC, Om Eldrin sama Om Larry, jadi saya dua-duanya. Sorry kalau memang Coach, memang rencana begitu. Kita mau bikin duo MC, Coach, supaya memang betul-betul lebih friendly, Coach. Yes. Oke, terima kasih, Coach. Luar biasa. Kita sepakat harus mengatakan very awesome sekali ya pembicaraan malam ini, karena ini sangat dalam sekali. Dan kalau Anda betul-betul menikmati seperti hidangan itu, saya lihat tadi loh udah selesai ya, padahal saya catat banyak juga ini, ilmu-ilmunya ini. Terima kasih buat upline pelatih kita Pak Julius, upline tercinta kita ketikkan angka 1 miliar kepada beliau. Nah, sesuai dengan permintaan request, mungkin kita harus betul sharing sedikit dari Pak Eldrin. Jika Pak Eldrin ada sedang on, silakan. Mungkin untuk sharing tentang pengalaman pribadi kemarin yang mengenai
Ya, silakan Pak Eldrin, silakan. Syukur kalau ada juga Ibu Tersa di sampingnya kalau memungkinkan. Sangat Iya. memungkinkan. Kebetulan beliau baru, saya mau minta langsung ke samping saya. Terima kasih banyak, luar biasa ini Pak Julius untuk malam ini masterclass betul-betul. Kita diajar untuk pindah dari kiri ke kanan. Tapi sekarang ini izinkan saya sesuai permintaan dari Pak Julius untuk mengembalikan puji syukur terima kasih pertama kepada Tuhan, kemudian kedua kepada sahabat saya, upline saya, Bapak Larry Tumangkeng, yang pada saat itu memang menghubungi saya di saat-saat saya dalam keadaan sangat susah dan sedih. Dan tentunya kepada upline tercinta kita, Om Ismet Iskandar Idrus, yang tanpa pikir panjang memberikan kekuatan dan mengirimkan produknya. Perkenalkan di samping saya, istri saya yang saya sangat kasihi, saya cintai, Tirsa Mamesa. Jadi ini saksi hidup, nggak bisa bohong karena ada di samping saya dan Tuhan mendengar. Minggu yang lalu kami betul-betul terpuruk secara perasaan dan khususnya dalam keadaan mental, dan istri saya harus ada di rumah sakit karena betul-betul dalam keadaan yang menyedihkan. Menyedihkan karena apa? Makan tidak bisa, semua yang masuk akan keluar, dan ketika di rumah sakit, semua obat yang diberikan, obat-obat yang antibiotik, obat penahan muntah, semua diberikan, itu tidak ada manfaatnya. Dan kemudian dokter ahli sampai profesor pun bingung. Karena panas tinggi harusnya dia punya leukositnya harusnya naik, ini malah panas tinggi 39, 4 hari nggak bisa makan dan muntah terus, leukositnya di bawah. Trombositnya naik turun. Jadi mau bilang dengue fever diperiksa setiap hari, 4 hari ditusuk terus, dan hasilnya semua itu adalah normal. Jadi kami bingung. Terlepas dari semua penderitaannya, saya sebagai suami betul-betul merasakan bahwa inilah yang paling menyedihkan ketika orang terkasih kita itu harus menderita tanpa kita harus mampu berbuat apa-apa. Dan ketika hari keempat dia bilang sama saya, Hani, aku mau minta cabut aja semua ini. Infus sampai 2 tangan. Karena makanan harus lewat infus. Akhirnya dokter pun nggak bisa berbuat apa-apa ketika istri saya bilang ini harus dicabut. Toh udah mau bengkak juga nih tangan. Dan akhirnya dia itu cabut. Nah sekarang saya mau, supaya jangan saya yang ngomong terus, kira-kira perasaan seperti apa yang membuat putus asa sampai istri saya itu memutuskan seperti itu? Boleh sharing sedikit, apa rasanya waktu itu? Aduh. Rasanya nggak enak sekali ya. Jadi memang kondisinya nggak bisa makan 5 hari, yang dimakan muntah, akhirnya dokter harus kasih infus makanan, kasih makanan lewat infus. Perasaannya panas 38, 39, perasaannya kacau benar-benar, dan perasaan yang nggak enak sekali, nggak bisa tidur saya. Jadi kalau malam tidur saya tidurnya hanya sekitar 30 menit, nanti saya kebangun lagi, tidurnya gelisah. Iya. Thank you. Itu dari versinya dia. Versi suami yang jagain di sana juga nggak bisa tidur tiap malam. Dan setiap kali dia muntah, saya juga stres dan kasihan. Tapi yang lebih saya bingung ketika dia bilang dia udah nggak mau infus. Artinya nggak mau lagi obat. Forget aja lah yang mau dimakan. Karena semua yang makan keluar juga semua. Saya sudah di ujung, sudah
gelisah, iman saya selalu bilang bahwa Tuhan tidak akan mencobai orang melebihi kemampuan. Tapi Tuhan buktikan langsung di depan mata, upline saya yang saya tinggalkan selama 4 bulan, saya betul-betul fokus di yang lain, karena mentok waktu itu dengan upline tercinta Pak Ismet. Kami tidak bisa menggolkan seorang yang sangat populer di Indonesia, tapi saya nggak mau sebut namanya, mentok kami. Jadi saya pikir, mungkin ini belum saatnya. Tapi saya mau sampaikan 2 hal malam ini, kabar sukacita. Sukacita yang pertama, ketika kami sudah tidak ada harapan dengan pengobatan di rumah sakit yang hebat, saya nggak juga mau sebut namanya, di Kuningan pokoknya, dengan dokter-dokter yang hebat, ketika mereka itu seperti gamang angkat tangan, istri saya putuskan cabut semua itu, teman saya, Om Larry Tumangkeng itu ngobrol sama saya. Brother, coba aja lagi, tempel aja ini PNG. Saya bilang betul juga, karena ibu saya, kenapa saya join One More ini itu sekitar Agustus tahun lalu, karena ibu saya sakit nggak bisa ditemukan penyebabnya di rahang. Kalau dia bekunya itu sakitnya luar biasa. Tapi setelah ditempel 1 malam saja PNG, hasilnya luar biasa. Mama saya itu, saya kaget waktu dia bilang, Sunda sakit, so makan rupa biasa, padahal 6 bulan nggak bisa makan. Nah, karena mengingat pengalaman ini, saya ikutin apa kata Om Larry. Tapi saya punya masalah kedua. Jujur aja, saya sekarang ini lagi menunggu proyek saya goal. Investasi saya sudah habis-habisan. Lebih dari 1 miliar. Boleh dibilang supaya gampangnya, saya dalam kondisi bangkrut. Itulah. Syukur puji Tuhan, istri saya masih ada pekerjaan. Jadi kalau boleh bilang saya megap-megap, agak megap-megap. Tapi sebagai seorang laki-laki, agak sedikit teriris di hati, dan saya tidak pernah minta uang sama dia. Dia tahu aja bahwa itu saya ibaratnya butuh, dia akan kasih. Tapi bagi seorang laki-laki kepala keluarga, seperti Om Jeffrey pernah sharing, kayaknya berat banget di hati, lihat istri sakit. Tapi disinilah malaikat Tuhan sudah kirimkan Om Larry, dan Om Larry bilang, coba aja ya, jangan matiin dulu, saya mau telepon dulu upline kita. Singkat cerita, tersambunglah dengan Om Ismet, dan cepat sekali dia bilang, semuanya itu Om Eldrin kita harus selesaikan satu persatu. Dia kasih saya tugas, ada 4 tugas yang dia kasih. Yang pertama dia bilang, ambil obatnya, tempel langsung sama istri. Jadi besok langsung saya tunggu itu dikirim, akhirnya obatnya datang. Sayangnya saya nggak bisa tayangkan di sini, tapi Om Larry mungkin ada, boleh di-sharing nanti di screen. Bagaimana di foto itu ada istri saya kirim. Jam 9.30 saya tempel PNG ini di tubuh istri saya. Om Larry bilang, 2 lembar aja udah cukup. Om Ismet kirim itu 11 lembar. Jadi 2 saya ambil, kemudian sisanya saya bagi 2. Buat mama saya, karena dia juga masih sakit, dan istri saya lagi 4 lembar sisanya. 2 yang pertama itu saya ambil 20% dari lembar itu, saya tempel di dahinya, karena panasnya 39,2. Terus sisanya saya bagi 2. Saya tempel di ulu hati, jadi di bagian dada bawah. Kemudian di perut atas, karena kalau tempel 1 pengalaman saya gampang copot. Jadi saya gunting 2 tapi ditempelnya berdekatan. Kemudian 1 lembar yang kedua, saya potong itu 2, saya tempel di belakang. Om Larry bilang, pokoknya sejajarin aja, depan belakang ketemu. Targetnya adalah ke lambung, karena muntah-muntah dan nggak bisa untuk makan, dan panas tubuh. 30 menit saya bicara dengan Om Larry setelah saya tempel,
Tiba-tiba saya lihat istri saya sudah nggak menggeliat-menggeliat. Tadinya Tidur saya. sepanjang 5 hari dia nggak pernah tidur, nggak bisa makan. 30 menit saya tempel, saya lihat dia sudah tenang, tidur pulas. Makanya saya ambil videonya, saya kirim sama Om Leri dan Om Ismet sebagai ucapan terima kasih. Dan singkat cerita, besoknya dia mengeluarkan kata-kata, oh malam itu tidur nyenyak dia, saya masih belum tidur nyenyak. Karena saya masih takut dia itu udah kenapa-kenapa. Saya masih bangun, saya lihat-lihat, tapi dia tenang, saya selimutin karena dia kedinginan, sudah nggak bergerak. Akhirnya pagi, dia sampaikanlah 5 hari yang menegangkan buat saya. Dia bilang, Hani, aku lapar. Waduh, ini senang dan nggak senang nih. Nggak senangnya, takutnya saya kasih, dia bakalan muntah luar biasa. Tapi kebetulan pagi-pagi yang sudah datang makanan itu di kamar, saya bilang, udah pelan-pelan ya makannya ya. Ada 5 macam itu makanan dikasih. Dia makan nggak berhenti-berhenti. Saya bilang, Hani, jangan dulu dihajar semua. Pelan-pelan takutnya nanti keluar. Tapi dia ambilin nggak habis, setengah-setengah diambilin, dia rasain semua. Yang tadinya itu semua nggak ada rasa dan dia mau muntah kalau cium makanan, ini dia makan dan nggak muntah. Paginya, siangnya, malamnya juga sama. Dia nggak muntah, nggak makan. Dokter pun bingung-bingung ini. Diagnosanya nggak tahu, obatnya dikasih sudah nggak mau istri saya, dibawain ganti tadinya dari infus sekarang karena sudah cabut dikasih tablet-tablet kapsul. Istri saya bilang nggak mau, karena dia takut muntah. Jadi sudah nggak ada guna lagi kami di rumah sakit sebetulnya. Hanya dengan PNG saja. Akhirnya hari ke-6 kita putus pulang. Kita pulang ke rumah dan dia berobat hanya dengan PNG. Dan untuk to cut the story short, inilah kesaksian hidup saya. Kenapa saya semangat lagi dengan One More? Karena ternyata One More ini bukan cuma ngomong aja. Dan dia punya bukti itu nggak cuma sekali aja. Tapi berkali-kali saya sudah alami. Dan lebih lagi dari itu, buktinya Om Leri. Ternyata setelah dia hubungin saya kemarin itu, beliau sudah beli mobil baru. Dan saya lihat video-videonya, kalau dia itu presentasi sekarang pakai mobil seperti Om Julius bilang tadi itu. Jadi waktu beliau semangati saya, kita harus bikin partner sejati. Saya bilang memang kalau upline ini tuh pemikirannya tuh sejalan. Kalau Om Julius bilang teman dalam perjalanan, kalau Om Leri bilang kita perlu partner sejati supaya kita bisa merubah kehidupan kita kepada lebih baik. Jadi teman-teman sekalian yang sudah bergabung, jangan ikuti langkah saya kemarin yang ninggalin One More ini. Rugi sekali. Jadi kalau boleh, ikuti langkah saya yang terakhir. Jangan yang dulu, yang terakhir sekarang ini. Balik semangat dan lakukan. Dan berserah diri. Saya mengaku sama Om Leri, sama Om Ismet, saya menyerah. Saya punya banyak usaha sekarang ini, tapi itu nomor 2, ini nomor 1 saya. Dan Om Ismet bilang, kalau sudah menyerah, Om Eldrin coba kerjasama dengan Om Julius. Buka di Australia itu. Dan buka juga di Amerika. Dan puji Tuhan, tadi saya dapat respons dari Jerman, bahwa di Jerman itu sudah ada juga. Mr. Gurkan kirim salam untuk kita semua, dan beliau itu kirim ke saya link untuk presentasi di Jerman malam nanti. Jadi 5 jam di belakang kita Jerman itu. Dan semoga saya punya teman di sana bisa juga join ini, ngikutin pengalaman-pengalaman saya. Istri saya mau kasih kata-kata penutup di sini. Saya minta izin waktu sedikit saja, 1 menit untuk di forum ini. Saya pribadi mengucap syukur kepada Tuhan tentunya dan berterima kasih kepada suami saya. Dan yang berikutnya saya terima kasih kepada Om Leri, Aplen juga, yang tepat pada waktunya memberikan
masukan, dan yang lebih khusus lagi juga kepada Om Julius dan juga Om Ismet yang terus membakar semangat suami saya. Karena yang paling penting ternyata dalam kehidupan kita adalah bagaimana semangat kita boleh terus menyala-menyala, terus Yes. buat jadi saluran berkat bagi orang banyak. Itulah inti dari kehidupan kita. Dan sekali lagi terima kasih banyak, one more. Terima kasih sahabat-sahabat suami saya yang luar biasa. Saya terus mendoakan suami saya dan kita semua mendukung supaya sukses di One More ini. Karena luar biasa saya sudah rasakan manfaatnya dan juga perhatiannya yang tidak dapat saya balas secara kata-kata, tapi saya percaya semua berkat Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Terima kasih banyak, semuanya sukses semua. Terima kasih banyak, God bless you Bu Tirsha. Ya. Ini apa perlu saya pasang videonya cuman lagi posisi sakit itu? Kayaknya perlu juga supaya orang lihat ini. Oke, saya coba mau kirimkan saja sedikit, tidak lama. Terima kasih atas kerelaan Bu Tirsha dan Om ini ya, untuk berbagi Nah, ini testimoni dia. dan juga videonya. Kita lihat ambil positifnya ya. Ini sebenarnya berkat Tuhan ini. Iya. Jadi Ini sudah tertidur. ini Saya tidur itu baru malam itu, aduh saya rasakan iya. hangat dan juga saya badannya kayak ada energi. Wah. Oh. Dan teman-teman Oke, ini oke. adalah di rumah sakit terbaik di Jakarta ya, karena Bu Tirsha juga di kelas VVIP ini. Jadi sudah tidak diragukan lagi sebenarnya pelayanan para dokter medis, perawat itu sudah diberikan obat terbaik, para dokter terbaik, tapi ternyata Tuhan membantu dengan meyakinkan kita semua. Ini terima kasih banyak ya, kita ucapkan syukur. Iya. Oke. Luar biasa. Thank you Om Luar Lenny. biasa. Sama-sama. Ini sebenarnya berkat Tuhan. Saya entah kenapa tiba-tiba mau telepon Om Eldrin saat itu. Entah kenapa. Jadi kayaknya ada bisikan untuk harus telepon, tapi nggak tahu harus ngomong apa itu istilahnya. Jadi saya cuma nanya gimana kabar. Ternyata akhirnya sharing-sharing dan itulah yang menjadi berkat. Jadi kita sama seperti yang dikatakan oleh Pak Ismet kemarin bahwa kita punya suatu pekerjaan sangat mulia. Kenapa? Dengan unsur kemanusiaan. Nah ini dia. Bagaimana Pak? Bagaimana Coach mengenai itu kira-kira? Ya, tentang unsur kemanusiaan ini. Ya, saya juga sempat menyapa sama Bu Tirsha waktu Bu Tirsha itu masih sempat upload di Facebook ya. Saya mendoakan, saya tidak tahu kalau Bu Tirsha yang sakit sampai separah itu, karena kita beberapa hari sebelumnya sebelum menerima PND itu kita ngobrol bertiga, Om Larry sama Om Eldrin ya. Tapi ternyata doa-doa Tuhan luar biasa. Nah, Om Larry boleh nyambung sedikit ya, Iya, teman-teman. silakan. Bisnis ini itu betul-betul seperti yang dipesankan Pak Ismet, ini sisi kemanusiaannya sangat tinggi. Dan itu sebenarnya Pak Ismet mengajak kita semua, kalau hal yang baik ini, itu betul-betul bukan hanya semata-mata soal kita butuh uang. Ya. Kita ini menjadi salah satu yang saya boleh tersambungkan di sesi terakhir Legend of the Future yang juga diikuti beberapa teman di sini. Mr. Mustafa Erdil, Bapak kita, owner dari bisnis ini mengatakan, yang saya tafsirkan dalam benak saya begini, teman-teman di Indonesia, saya ini hanya punya 2 tangan dan 2 kaki. Istri saya juga 2 tangan, 2 kaki. Dan di Indonesia ini ada begitu 280-an juta orang. Sehingga saya membutuhkan tangan-tangan Anda semua untuk menjadi perpanjangan tangan kami. Untuk membawa kabar gembira, untuk membawa solusi hidup secara hidup sehat secara jasmani, dan mudah-mudahan juga secara finansial. Dan kita ini betul-betul kemarin diberikan suatu nuansa yang sangat kebapakan dan sangat penuh kasih oleh suami istri Mr. Mustafa Erdil dan saya Giri Erdil. Ini teman-teman kalau hadir sendiri auranya itu terasa sekali, Am Larry.
betapa kita satu persatu itu kalau datang ke dia ya dirangkul, dipeluk. Jeffrey juga merasakan begitu, semua teman-teman. You have to be there. Anda harus berjumpa langsung dengan Mr. Mustafa Erdil dan juga istri beliau. Seorang leader yang Siap. sangat rendah hati, sangat penuh kasih. Menemani kita sampai malam. Bahkan juga kita masih tidur, dia masih sudah ada di situ ketika paginya ngecek semua berjalan dengan baik. Wonderful. Kita ada di keluarga yang sangat-sangat luar biasa. Ya, itu kesaksian saya dan ini mari kita jadikan misi kemanusiaan, misi kita dengan kasih, membagi orang ini dengan penuh kegembiraan, bekerja dengan happy dengan happy bekerja. Itu salah satu moto Iya. saya. Thank you. Yes. Baik, terima kasih Aplen, luar biasa. Bekerja dengan happy dengan bekerja ya luar biasa. Oke, terakhir sesuai permintaan dari pembicara adalah hasil setelah seseorang ini dia melakukan satu hal yang disebut dengan teachable. Orang ini manut saja. Apa yang dikatakan dia nurut saja. Resikonya akhirnya menjadi seorang yang luar biasa. Kenapa? Karena beliau saya sangat bangga berada di jaringan beliau. Karena begini, pembicara ini mungkin sedikit waktu akan diberikan kesempatan kepada beliau bahwa kalau di Manado, jujur saja saya kenal dengan beliau ini. Namun yang menariknya adalah dia mengambil satu keputusan untuk menjadi bukti nyata. Dan yang lebih hebat luar biasa lagi adalah dalam waktu 10 bulan, beliau berpenghasilan dalam minggu itu masuk di angka 100 juta dalam waktu 10 bulan. Dan Jeffrey Palit adalah kebanggaan kami dari Sulawesi Utara. Dan beliau layak untuk dinobatkan sebagai 001-nya Sulawesi Utara. Dan kami bangga berada di jaringannya. Mungkin Upline Jeffrey boleh memberikan satu tips sedikit supaya kita bisa belajar sebelum kita akan sesi closing terakhir. Silakan Upline. Oke, siap. Terima kasih banyak ini Om Leri ya atas kesempatan yang diberikan. Saya lumayan kaget juga ya, lagi asik-asik belajar ini. Iya, jadi luar biasa teman-teman, berikan angka 999 sebanyak-banyaknya dulu buat Brother Leri ya. Saya biasa panggil guru juga beliau karena saya banyak belajar juga dari beliau. Dan beliau juga salah satu yang membuktikan di Manado ya. Salah satu yang membuktikan di Manado bagaimana dengan teachable beliau, dengan manutnya beliau dengan apply hanya dalam hitungan 2 atau 3 bulan ya Om Leri. Dari bawa motor, awal datang ke rumah bawa motor, sekarang datang ke rumah sudah dengan mobil, Waze, luar biasa. Ya itulah. Berkat Om Jeffrey itu. Oke, jadi sebenarnya kuncinya di situ ya Om, kuncinya di situ. Yang sudah Om katakan itu adalah teachable ya, bagaimana kita hanya manut saja dengan upline. Rahasia terbesar dari bisnis ini adalah ya kita harus manut, ikuti saja apa yang diarahkan oleh upline kita. Hanya sesederhana itu sebenarnya. Karena saya adalah tipe orang juga di awal yang mau dikatakan pintar, saya tidak pintar ya. Mau dikatakan banyak ilmu, saya tidak banyak ilmu. Tapi saya punya satu modal, yaitu saya hanya mau dengar-dengaran saja. Jadi waktu itu Pak Ismet mengatakan, Jeff, ya kalau kamu mau keluar dari kehidupanmu yang sekarang, kamu cukup ikuti saja arahan kami. Saya bilang siap upline. Pokoknya saya mau merubah hidup, saya mau merubah nasib. Saya sudah sangat terpuruk waktu itu. Jadi apapun yang dikatakan upline, saya akan siap untuk lakukan. Mau itu susah, mau itu gampang menurut saya akan tetap lakukan. Dan memang hanya itu yang saya lakukan. Ya, dari dulu sampai sekarang
Hanya itu yang saya lakukan, tidak ada yang lain. Saya selalu bertanya kepada upline saya, dan itu pun upline besar kita semua, ya, Pak Ismet. Saya selalu bertanya kepada upline kita semua juga, ya, Pak Julius. Setiap hari saya selalu bertanya. Bahkan kalau ada satu hari yang saya tidak ada komunikasi, saya rasanya kayak aduh, kayak bagaimana begitu. Jadi setiap saya punya rencana, saya selalu bertanya kepada upline saya. Ya, upline, saya punya rencana seperti ini. Menurut upline bagaimana? Apakah itu sudah bagus atau ada yang harus ditambah atau ada yang harus saya kurangi dari rencana saya ini? Ya, kalaupun saya masih belum punya rencana, saya selalu bertanya kepada upline saya, upline, apa yang harus saya lakukan? Kondisi saya sekarang begini, apa yang harus saya lakukan? Sampai detik ini pun saya barusan tadi bertanya dengan upline saya Pak Ismet, ya. Upline, kondisi jaringan saya seperti ini, struktur jaringan saya seperti ini, posisi si A, si B, si C, si D seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Ya. Saya tidak pernah memakai pikiran saya sendiri. Karena saya ingat betul apa yang diajarkan kepada saya di awal. Jeff, kamu hanya cukup gunakan kemampuanmu 5% saja. 95% serahkan kepada upline. Percayakan kepada upline. Ya, kalau kita bicara percaya kepada Tuhan, sudah pasti kita percaya. Tapi di bisnis ini, percayakan kepada upline Anda. Maka bisnis Anda akan berjalan dengan mulus, bisnis Anda akan berjalan dengan cepat. Karena mereka sudah tahu arahnya, mereka sudah tahu jalannya. Mereka juga sudah pernah melakukannya. Jadi simpel di bisnis ini, kita hanya cukup ikuti saja apa yang mereka sudah pernah lakukan. Ya kan, karena di pikiran upline tidak ada lain. Bagaimana downline ini, bagaimana timnya ini akan cepat sukses. Jadi tidak ada rahasia di bisnis ini, dikasih tahu semuanya. Yang penting kita bertanya, ya. Yang penting kita menyerahkan diri kita. Kalau kita tidak bertanya, berarti upline mengira kita sudah mampu, ya kan? Kalau kita tidak datang kepada upline, maka upline mengira kita sudah tahu, ya. Tapi kalau kita kasih tahu kebutuhan kita kepada upline kita kasih tahu apa yang kita butuhkan. Dan kita bertanya apa yang harus saya lakukan, maka upline akan merumuskannya itu. Jadi ya upline Ismet bilang, Jeffrey, you mau penghasilan berapa? You mau penghasilan 10 juta? You mau penghasilan 20 juta? You mau penghasilan 50 juta? Kasih tahu ke saya kasih tahu caranya. Kalau you hanya mau 10 juta, ya seperti ini caranya. Kalau you mau 30 juta, seperti ini caranya. You mau 50 juta, seperti ini caranya. Dan itu saya pernah bertanya semua kepada Pak Ismet. Dan beliau kasih tahu caranya. Dan ternyata betul. Saya mau 10 juta saya dapat. Saya mau 30 juta saya dapat. Saya mau 50 juta saya dapat. Bahkan kemarin juga saya kaget. Ternyata cara yang dilakukan itu setelah diulang-ulang. Hasilnya bisa saya sendiri kaget. Ya, saya sendiri kaget. Seperti itu. Jadi the secretnya kalau di saya adalah teachable saja. Manut saja kepada upline, ikuti saja arahan upline. Karena akan lucu jadinya ketika kita bertanya, upline, apa yang harus saya lakukan? Oh, kamu harus lakukan ini. Upline, kayaknya kalau begini lebih bagus. Kayaknya kalau begini lebih bagus, upline. Kayaknya itu kurang tepat ini, upline. Nah, itu lucu jadinya. Iya kan? Lah, kita datang bertanya, setelah upline kasih jawabannya, malah kita yang bantah sendiri. Ya, jangan seperti itu. Jadi datang saja kepada upline, kasih tahu kebutuhan kita apa yang harus kita lakukan. Setelah upline katakan, itu saja yang kita kerjakan, tidak ada yang lain. Ya, itu saja yang dikerjakan. Kalau kita sudah kerjakan terus merasakan kayaknya belum maksimal hasilnya, datang lagi kepada upline. Upline, saya sudah lakukan ini, tapi hasilnya masih belum terlalu maksimal. Kira-kira ada yang salah atau ada yang kurang dari apa yang saya lakukan? Seperti itu saja. Berulang-ulang seperti itu saja kepada upline kita. Maka bisnis kita akan berjalan dengan lancar, percepatan bisnis akan terjadi dan
penghasilan otomatis juga akan mengikuti. Ya, jadi mungkin itu rahasianya, salah satu rahasia di bisnis ini ya, bagaimana kita bisa sukses di bisnis ini. Ya, mungkin seperti itu, Om Larry. Terima kasih banyak kesempatannya. Terima kasih upline tercinta, Om Jeffrey. Jadi Om itu sebenarnya one more. Om itu one more. Oke, jadi semoga kita bisa bermanfaat ya. Jadi ada di pesan-pesan terakhir saya untuk saya menutupi sebelum kita berpisah dengan tenang Bapak Ibu semuanya, yaitu mungkin Anda pertama kali, jadi mungkin Anda sudah lama di usaha ini. Semoga di bisnis training malam hari ini, jadi malam ini kita masterclass bisnis training dan juga sharing. Nah, jadi semoga Anda bisa bermanfaat untuk Anda semua, dan biarlah kiranya malam hari ini Anda bisa bertumbuh, pemikiran Anda berkembang, dan ingat Bapak Ibu, kita semua ditakdirkan untuk sukses. Jadi hanya satu pilihan, sukses atau sukses. Selamat mengambil keputusan untuk langkah apa selanjutnya. Saya sarankan ketemu orang-orang yang mengundang Anda dan serahkan impian dan harapan Anda untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan menjadi bukti bahwa Anda juga bisa menjadi pahlawan keluarga. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Sukses untuk Anda. Go freedom, go financial freedom, dan go Diamond Master. Amin, luar biasa. Amin. Silakan yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Upline Julius, silakan dibuka mic-nya dan silakan mengucapkan terima kasih kepada Upline. Terima kasih banyak. Genep ya, lanjutkan puasa teman-teman, semoga lancar dan berkah puasanya. Hai, apa kabar? Terima kasih semuanya. Percaya kepada upline, percaya kepada perusahaan. If you believe, bisa memindahkan gunung setinggi apapun. Amin. Can do anything. Thank you, Upline Julius. Luar biasa. Sama-sama. Oke, sebagai sekedar informasi, jangan lupa setiap hari Senin dan setiap hari Selasa dan hari Kamis nanti Anda akan ikuti Boom Nasional yang diikuti seluruh Indonesia, dan pastikan Anda menghubungi para upline Anda untuk hadir di acara tersebut dengan dikirimkan link Zoom-nya. Dan untuk materi berikutnya, masterclass berikutnya mungkin kita akan membahas yang menarik, yaitu 8 langkah sukses, dan pembicaranya adalah seseorang yang pribadi yang sangat luar biasa. Nanti kami akan informasikan siapa pembicaranya. Oke, terima kasih. Setelah lagu ini, maka kita akan akhiri pertemuan kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam. Boleh foto lagi bersama nih. Oke, jadi disarankan untuk kita semua untuk buka kamera. Kita buka kamera dan kita, kalau sudah buka kamera, ya kita angkat jari satu, one more. Yes. Smile, the best. Satu screen lagi teman-teman. Ya. Kita juga sambil doakan teman-teman yang kita bantu untuk menjadi segera sembuh, untuk segera teman-teman yang masih punya sakit finansial juga bisa segera sembuh. Dan kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada Om Larry, tuan rumah juga sekaligus MC yang hebat. Kita ketikkan angka 99 untuk Om Larry.